Kakak kedua, kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Tatapan Mu Yuxia jatuh pada Di Feng yang sedang sedikit mengernyit, lalu berbicara pelan setelah beberapa saat. Mendengar ini, Di Feng tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, bukan apa-apa, aku hanya tiba-tiba tertarik pada orang ini. Aku ingin melihat seberapa besar dia bisa berkembang di bawah tekanan bulan ini. Begitu. Mendengar ini, Mu Yuxia mengangguk sedikit, tetapi tatapan aneh melintas di matanya. Murid inti lainnya juga menatap Di Feng dengan tatapan aneh, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, masalah ini sudah diputuskan, dan bahkan jika mereka mengatakan apapun, itu akan sia-sia. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa aneh adalah apa tujuan Di Feng melakukan ini. Merasakan tatapan 4 murid inti lainnya, serta tatapan murid-murid puncak Tianlang yang tak terhitung jumlahnya di bawah, Di Feng tersenyum kecut. Kemudian, tatapannya beralih ke Leng Ping di tribun. Guru puncak, apa makna terdalam kalian memintaku bertindak seperti ini? Di tribun di alun-alun depan istana, tatapan Leng Ping tertuju pada tempat Du Fei menghilang. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menghela napas dan berkata, sungguh pria kecil yang tenang. Bahkan dalam situasi seperti ini, ia mampu menunda pertempuran ini selama sebulan. Sepertinya aku meremehkannya. Zhou Tai juga tertawa getir, lalu setelah beberapa saat ia berkata pelan, dengan kecerdasannya, dia pasti sudah menebaknya. Mungkin perintahmu lah yang membuat Di Feng tiba-tiba bertindak. Kau tahu, jika dia diizinkan terus berkultivasi seperti ini, dia akhirnya akan memenuhi syarat untuk menjadi murid inti puncak Tianlang. Saat itu tiba, aku khawatir aku tidak akan bisa menghentikannya. Tidakkah kau tahu lebih banyak tentang apa yang dia dan gadis kecil Suai rencanakan daripada aku? Leng Ping mendesah. Kami melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Kuharap dia akan mengerti di masa depan. Kuharap begitu, desah Zhou Tai. Setelah beberapa saat, raut wajah aneh muncul di wajahnya. Kalau dipikir-pikir, kita sudah memaksanya seperti ini, dan dia juga memaksa kita menunda pertarungan selama sebulan. Bulan ini, tidak akan ada perubahan, kan? Mendengar ini, ekspresi Leng Ping sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, seharusnya tidak begitu. Dia baru saja maju belum lama ini. Kurasa dia tidak bisa menyerang lagi dalam waktu dekat. Kurasa tidak akan terjadi apa-apa. Semoga saja begitu. Mendengar ini, Zhou Tai hanya bisa menghela napas. Namun, entah kenapa, ia merasa agak gelisah saat ini. Para master puncak lainnya menatap kedua orang yang sedang berbisik-bisik itu dan menggelengkan kepala. Kemudian, pandangan mereka kembali tertuju ke lapangan. Meskipun awalnya mereka datang untuk menemui Du Fei, karena mereka sudah di sini dan tantangan Sirius belum berakhir, akan sulit bagi mereka untuk pergi. Sementara itu, setelah hening sejenak, tantangan Sirius dimulai lagi, dengan para murid sesekali menantang. Namun, tantangan-tantangan ini tidak seberapa dibandingkan dengan kontes sebelumnya antara Du Fei dan Sun Long. Oleh karena itu, tantangan Sirius berakhir tiba-tiba tak lama kemudian. Dengan berakhirnya tantangan Sirius, semua murid puncak Sirius yang datang untuk berpartisipasi dalam tantangan tersebut mendesah di wajah mereka, tetapi di mata mereka, ada lebih banyak antisipasi. Du Fei, yang secara resmi menjadi orang nomor 1 di antara 7 murid inti dalam tantangan Sirius, kini menantang orang peringkat kedua di antara 7 murid inti dan orang nomor 1 de facto di antara murid-murid puncak Sirius. Saat berita itu menyebar di puncak Tianlang, banyak orang ternganga, mata mereka berkedut. Meskipun banyak yang mengerti bahwa tindakan Du Fei dipaksakan, dan jika tidak, reputasinya di puncak Tianlang akan hancur, banyak yang tak kuasa menahan diri untuk mendesah dalam hati Du Fei ini, sungguh sosok yang mengerikan. Ia mampu melakukan hal-hal yang tampaknya tak terbayangkan, satu demi satu. Tentu saja, tidak ada kekurangan jenius di Sekte Ling Tian. Namun, belum pernah ada yang menantang murid inti untuk berduel hanya 10 hari setelah memasuki puncak pertama. Ini karena hampir semua orang tahu betapa besarnya perbedaan di antara keduanya. Hampir semua murid puncak Tianlang menyadari kekuatan Di Feng. Sekte bela diri tingkat tinggi tingkat 5. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di antara generasi muda 7 puncak Ling Tian, dia akan menjadi eksistensi yang sangat luar biasa. Jika dia ditempatkan di pasukan biasa di luar, dia mungkin akan menjadi pemimpin sebuah faksi. Saat ini, Du Fei baru saja berhasil mencapai terobosan dan menjadi ahli sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5. Ada kesenjangan besar antara keduanya. Namun, meskipun semua orang memahami perbedaan yang sangat besar antara keduanya, tak seorang pun melontarkan sindiran. Lagi pula, tindakan Du Fei sebelumnya sungguh cukup untuk membuat para murid puncak Tianlang mengubur rasa jijik mereka yang masih tersisa. Ia baru bersama puncak Tianlang selama 10 hari, dan murid nomor 1 di bawah murid inti telah dikalahkannya. Siapa yang bisa menjamin hasilnya dalam sebulan? Mungkin, akhir ini akan berlanjut. Tantangan Sirius bulan depan mungkin akan sangat seru.
Setelah berpikir cukup lama, banyak murid puncak Tianlang yang mempunyai ide ini dalam benak mereka. Hampir semua orang tahu bahwa jika Du Fei benar-benar mengalahkan Di Feng dalam Perang Vietnam, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah puncak Tianlang yang menjadi murid inti secepat itu. Bahkan lebih cepat dari kakak senior legendaris itu. Dengan pemikiran ini, banyak orang sangat menantikan pertempuran yang dijadwalkan sebulan lagi. Berita tentang pertempuran yang dijadwalkan ini menyebar seperti api di seluruh sekte Lingtian, mengejutkan semua murid. Tak lama kemudian, hampir setiap murid di sekte Lingtian tahu bahwa pemimpin pertempuran Jiushu, yang baru bergabung dengan sekte Lingtian 10 hari sebelumnya, akan menantang Di Feng, murid peringkat kedua dari 7 murid inti sekte Lingtian, sebulan lagi. Pertempuran seperti itu telah dinantikan oleh semua murid sekte Lingtian. Saat ini, hampir semua orang menantikan pertempuran yang bisa disebut puncak ini. Puncak Tianqi adalah tempat suci di mata semua murid laki-laki 7 puncak Lingtian. Puncak Tianqi terletak di titik paling timur dari 7 puncak Lingtian. Namanya diambil dari Danau Tianqi yang misterius di puncaknya. Konon, Danau Tianqi ini tercipta dari penciptaan langit dan bumi. Danau ini terbagi menjadi yin dan yang, dan airnya juga terbagi menjadi dingin dan panas. Jika Anda berlatih di sini, Anda bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Pada saat ini, di paviliun air di tengah puncak Tianqi, sesosok cantik sedang duduk bersila dan berlatih. Pada saat ini, jika Du Fei hadir, dia pasti akan mengenali pada pandangan pertama bahwa orang yang sedang duduk bersila saat berlatih tidak lain adalah Xiao Ai, yang tumbuh bersamanya. Saat ini, Xiao Ai mengenakan gaun seputih salju, rambut panjangnya diikat santai ke belakang. Aura samar Yan Zong menyelimutinya, tangannya terlipat di dada, tanda di jari-jari gioknya terus berubah. Dari ujung jarinya, energi pedang tajam terpancar, seolah-olah bahkan ruang pun teriris oleh energi pedang tajam ini. Memanggil. Tepat saat Xiao Ai tengah berlatih, tiba-tiba, terdengar suara angin bertiup kencang, lalu sesosok tubuh seputih salju lainnya melesat dari langit dan mendarat di paviliun air. Bertemu dengan kakak senior, seolah merasakan sesuatu, mata Xiao Ai perlahan terbuka, lalu dia mengangguk kecil ke arah orang di depannya. Kau terlalu keras bekerja, bahkan aku, kakak perempuanmu, tidak sekeras dirimu dulu. Wanita yang berdiri itu menatap Xiao Ai saat itu, secercah rasa sayang terpancar di matanya, lalu ia melangkah maju beberapa langkah, mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil Xiao Ai, lalu berkata, "Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kakak senior kau memang berbakat, tapi kau dikenal sebagai dewa abadi Tianqi yang diasingkan oleh semua orang di sekte Lingtian. Namamu begitu besar, apalagi sekte Lingtian, bahkan di sekte Jiu Tianxuan, sangat terkenal." Xiao Ai mengganti segel di tangannya, berhenti berlatih, lalu berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Gadis kecil, kau benar-benar belajar dari orang luar untuk menggoda kakak perempuanmu." Wanita itu mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xiao Ai, dengan sedikit kekesalan yang disengaja terpancar di wajahnya. "Kakak senior, tolong ampuni aku, kakak senior, tolong ampuni aku." Xiao Ai tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Xiao Ai pun tersenyum dan mundur beberapa langkah sambil melambaikan tangannya berulang kali. Kedua wanita ini, apalagi Xiao Ai, yang ia panggil kakak, juga seorang wanita cantik yang luar biasa anggun dan cantik. Saat ini, kedua wanita langka ini sedang tertawa dan bercanda. Jika murid laki-laki sekte Lingtian melihat mereka, entah berapa banyak orang yang akan MS-kan air liur. Orang yang dipanggil Xiao Ai sebagai kakak ternyata adalah murid inti puncak Tianqi, Yelin. Kakak senior Yelin ini tidak hanya sangat cantik, tetapi juga sangat kuat. Lagi pula, tidak mudah bagi seseorang untuk disebut murid inti. Setelah mereka berdua bercanda sebentar, Xiao Ai akhirnya berdiri diam, menatap Yelin, dan berkata, "Baiklah, kakak senior, kau tidak pernah datang ke rumahku tanpa alasan. Jadi, katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan hari ini?" "Kenapa kamu begitu menyebalkan?" Gadis kecil Yelin mengulurkan tangan dan menepuk hidung Xiao Ai, lalu menghela napas dan berkata dengan sedikit aneh, "Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar tidak ada urusan untukmu hari ini, tapi kamu belum turun gunung beberapa hari ini, jadi aku hanya ingin menyampaikan kabar." "Ada berita apa?" tanya Xiao Ai dengan sedikit binar di matanya. "Tuan mudamu Du Fei dalam masalah besar." Yelin menatap Xiao Ai dan berkata dengan sangat serius, "Baru saja, dia mengalahkan murid nomor 1 di bawah murid inti puncak Tianlang. Selain itu, dia juga akan bertarung dengan Di Feng, murid peringkat kedua dari 7 murid inti puncak Tianlang. Waktunya 1 bulan lagi." "Tuan, sudahkah Anda bertindak?" Xiao Ai sedikit terkejut, tetapi sesaat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya, "Saya tahu Tuan tidak akan mengecewakan saya." "Ah, kau benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Ayo, ku beritahu betapa cerobohnya dia." Wajah Yelin sedikit berubah, lalu ia memelintir telinga Xiao Ai dan berbicara kata demi kata. "Puncak Sirius, aula Sirius, di dalam aula dalam."
Dampak tantangan terhadap Di Feng jelas tidak berpengaruh pada Du Fei saat ini. Pada saat ini, dia berdiri di bagian terdalam aula dalam, menatap acuh tak acuh pada prasasti batu hitam di depannya. Prasasti batu itu berdiri diam di aula dalam, bagaikan binatang buas purba, dengan aura jahat yang mencengangkan memancar darinya. Aura ini meresap ke udara, membuat orang-orang merasa tertekan. Prasasti batu ini sangat tinggi, beberapa kali lebih tinggi daripada prasasti batu di belakang Du Fei. Aura yang terpancar dari prasasti batu ini merupakan sesuatu yang tidak dimiliki prasasti batu sebelumnya. Du Fei menyipitkan matanya dan menatap prasasti batu di depannya, tatapan matanya penuh pertimbangan. Di aula dalam yang sunyi, hanya ada sesosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di bawah cahaya redup, suasananya tampak semakin suram. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan menemukan Leng Ping Anda tahu? Karena pemimpin sekte Anda sudah bicara, dia mungkin tidak akan berani menyembunyikan apapun, kan suara Xiao Bai perlahan muncul di benak Du Fei. Tidak, kalau tidak salah, serangan mendadak Di Feng kali ini kemungkinan besar atas perintahnya. Master Puncak Leng Ping mungkin tidak setuju untuk menjadikanku murid inti. Dan sekarang, jika aku pergi mencarinya, meskipun menurut perjanjian, dia pasti akan mengeluarkan jurus-jurus bela diri yang hanya boleh dipraktikkan oleh murid inti, tetapi jika aku mempraktikkannya, aku khawatir aku akan jatuh ke dalam perangkapnya karena aku sudah membuat janji untuk bertarung dengan Di Feng kali ini, aku harus menang secara adil dan terbuka, agar tidak ada yang terdiam. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan dan berbicara dengan lembut. Leng Ping juga bukan orang baik. Dia bahkan memerintahkan murid inti untuk menyerang murid yang baru bergabung dengan sekte selama 10 hari. Xiao Bai mendengus dingin. Itu hanya perbedaan pendapat. Du Fei tersenyum. Tuan Leng mungkin tahu bahwa jika aku menjadi murid inti, hal pertama yang akan kulakukan adalah aku dan Xiao Ai memimpin sejumlah besar murid puncak Tianlang kembali ke dinasti Daan. Dia mungkin tidak ingin melihat itu terjadi namun, untuk balas dendam, aku pasti akan mencari cara untuk meminjam kekuatan apapun yang kubisa. Tuan, tidak apa-apa kalau Tuan menang, tapi kalau Tuan kalah aku khawatir Xiao Bai ragu-ragu. Aku tidak akan kalah. Aku punya pil petir surgawi, pil teratai es, pola roh reinkarnasi, warisan sekte keberuntungan penghancur, sutra abadi Phoenix surgawi, dan formasi Huayuan kuno. Meskipun Di Feng adalah murid inti puncak Tianlang, dia mungkin tidak punya kemampuan lebih dariku. Du Fei mendengus. Tapi, Tuan, meskipun Anda punya banyak metode, efektivitas tempur Anda mungkin tidak setinggi itu. Xiao Bai menghela napas, kekuatan mereka 2 tingkat lebih tinggi dari kita. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, untuk apa aku ke sini? Du Fei mendengus, berhenti bicara omong kosong, sekarang tunjukkan padaku apakah seni bela diri terkuat di aula dalam ini, kuali langit misterius serigala bulan, benar-benar berguna. Oh, mendengar ini, Xiao Bai melompat keluar dari tubuh Du Fei. Setelah menatap prasasti batu hitam itu dengan mata kecilnya sejenak, ia bergumam tes-tes, lumayan, seni bela diri ini memang layak menjadi seni bela diri nomor 1 di aula dalam. Meskipun seni bela diri ini disebut 1 jurus, sebenarnya ada 3 jurus. Tergantung pada tingkat kemampuan orang yang mempelajarinya, mereka seharusnya dapat memahami jurus yang berbeda. Yang digunakan Sun Long hanyalah jurus pertama dari kuali langit misterius serigala bulan, dan jurus kedua dan ketiga juga lebih kuat daripada yang terakhir. Tapi bukan itu saja, jika ketiga jurus itu dapat dipahami, maka aku khawatir kekuatan kuali langit misterius serigala bulan ini dapat dibandingkan dengan kekuatan seni bela diri tingkat Sein tingkat 2. Sehebat itu Du Fei menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Secara umum, seni bela diri tingkat Sein tingkat 3 bisa dianggap sebagai jurus yang sangat kuat. Dan jika Moonwolf Mysterious Heaven Cauldron dikultivasikan hingga tingkat tertingginya, itu sebenarnya bisa setara dengan seni bela diri tingkat Sein tingkat 2. Harus diakui, warisan sekte misterius 9 surga sungguh menakjubkan. Seni bela diri sekaliber ini bahkan tidak bisa ditemukan di medan perang 9 provinsi, di mana harta karun ada di mana-mana. Oke, berhenti bicara omong kosong. Dengan kekuatanmu, bisakah kau memahami ketiga gerakan teknik ini? Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata ringan. Ini bukan masalah besar, karena aku bisa melihat rahasia yang terkandung dalam jurus ini, aku secara alami bisa memahaminya. Tapi guru, melatih ketiga jurus ini pasti akan memberikan beban berat pada tubuh. Bahkan seseorang sekuat Sun Long hanya berani menggunakan jurus ini setelah menggunakan semacam seni bela diri binaraga seperti serigala. Bagaimana kalau guru? Pikirkan, kata Xiao Bai sambil tersenyum. Siapa yang kutakuti dalam hal melatih kekuatan fisik? Du Fei memelototi Xiao Bai. Kalau kau sudah tahu, cepat berikan padaku. Oh, mendengar ini, Xiao Bai mengangguk, lalu menepuk dahinya pelan, lalu menepuk dahi Du Fei dari kejauhan. Ledakan. Seketika, banjir informasi membanjiri pikiran Du Fei. Dengan metode yang tampaknya licik ini,
Du Fei melewatkan langkah pertama dalam memahami seni bela diri dan menyerap semua wawasan mendalam dari kuali Suantian Serigala Bulan. Namun, bagi Du Fei, yang mewarisi warisan Sekte Mi Yun dan Kaisar Putih, ini pada dasarnya hanyalah masalah kecil. Setelah beberapa saat, Du Fei perlahan membuka matanya, tatapan aneh melintas di matanya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, metode kultivasi Moon Wolf Suantian Ding ini sangat menarik. Untungnya, saya sudah mengolah Suanyin Qi, kalau tidak, saya tidak akan bisa mempelajari jurus ini. Setelah berkata demikian, Du Fei menjentikkan lengan bajunya. Sepertinya selanjutnya aku harus pergi ke kolam Qi di puncak Sirius kita untuk memperluas wawasanku. Tidak banyak bangunan di gunung belakang puncak Tianlang. Yang ada di sini pada dasarnya hanyalah bebatuan berwarna darah. Namun, di tengah gunung belakang yang tertutup bebatuan, terdapat sebuah kolam besar. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda akan menyadari bahwa tidak ada setetes air pun di kolam ini. Yang terlihat hanyalah aura Yanzong yang begitu kaya hingga hampir nyata. Tempat ini tidak ada di tempat lain, melainkan di kolam Qi puncak Tianlang. Di atas kolam Qi ini, terdapat beberapa platform kecil yang mengapung di mana-mana. Platform-platform ini berada di tempat yang jauh maupun dekat. Di beberapa platform, terkadang terlihat beberapa murid puncak Tianlang mengenakan pakaian berlumuran darah berlatih dalam diam. Ini adalah salah satu dari 3 tempat terpopuler di puncak Sirius. Alun-alun di depan kuil adalah tempat untuk duel dan kompetisi. Kuil Sirius adalah tempat Anda dapat menerima misi, bertukar jimat, dan mempelajari seni bela diri, dan kolam Qi ini adalah tempat yang sempurna untuk retret dan latihan untuk meningkatkan kekuatan Anda, tak ada tandingannya. Namun, perbedaannya dengan 2 tempat lainnya adalah kolam Qi ini tidak mudah didapatkan. Jika Anda ingin berlatih di kolam Qi, Anda harus memiliki segel darah yang cukup. Satu-satunya cara untuk mendapatkan segel darah, selain berdagang dan bertukar antar murid puncak Tianlang, adalah dengan menyelesaikan tugas-tugas sekte. Saat ini, di tepi kolam Qi, terdapat sebuah kuil kuno. Kuil ini tidak besar, dan di dalamnya, sekelompok murid berjubah berlumuran darah sedang menjaga ketertiban. Para murid puncak Tianlang berbaris memasuki aula, membayar sejumlah segel darah sebagai imbalan atas hak untuk berkultivasi di kolam Qi di belakang mereka. Pada saat itu, seorang pemuda, membawa pedang besar di punggungnya, bersandar di satu-satunya kursi di aula, tertidur lelap. Namun, terlepas dari penampilannya, para murid puncak Tianlang yang lewat membungkuk hormat kepadanya. Jelas, kekuatan dan prestisenya diakui oleh sebagian besar murid puncak Tianlang. Apakah di sini terdapat kolam Qi? Menatap lingkungan di depannya, Du Fei, yang baru saja mendarat di pintu aula, memasang ekspresi tertarik di wajahnya. Du Fei sudah terkenal di puncak Tianlang. Begitu ia muncul, seseorang langsung menyadarinya. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi, dan tatapan semua orang bertemu, banyak yang dipenuhi kekaguman. Lagi pula, Du Fei, yang baru 10 hari menjadi inisiat, berani menantang Di Feng berduel. Siapapun yang melihat ini di puncak Tianlang pasti akan memujinya. Orang itu orang nomor 1 di bawah 7 murid inti, Du Fei, kan? Aku tak percaya dia tidak pergi ke aula dalam untuk memahami ilmu bela diri, tapi malah datang ke kolam Qi ini. Namun, fakta bahwa dia datang ke kolam Qi juga membuktikan bahwa dia cerdas. Seni bela diri di aula dalam, jangan bahas yang lain, ambil saja tombak absolut sebagai contoh. Bagaimana mungkin seseorang bisa memahami keterampilan itu dengan begitu mudah? Jika ada yang salah, dia bisa tinggal di aula dalam selama sebulan dan tidak mencapai apapun. Tapi kolam Qi ini berbeda. Jika dia tidak perlu membayar segel darah, dia bisa menempati posisi terbaik untuk berlatih. Efeknya pasti luar biasa. Banyak orang menghela napas, memikirkan betapa besar manfaat Du Fei bisa berlatih bebas di kolam Qi tanpa perlu segel darah. Tiba-tiba, mereka semua menghela napas, keberuntungan Du Fei sungguh luar biasa. Bahkan jika dia kalah dalam sebulan, itu pasti tidak akan rugi. Apakah Du Fei ada di sini? Pemuda yang tadinya mengantuk tiba-tiba terbangun. Ada sedikit keanehan dalam pandangannya saat ia jatuh menimpa Du Fei. Du Fei tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya sebelum perlahan berjalan memasuki aula. Ia menghampiri satu-satunya kursi, membungkuk sedikit, dan berkata, "Salam, kakak keempat." Pada saat ini, orang yang muncul di satu-satunya kursi di aula itu tidak lain adalah Fu Yun, yang menduduki peringkat keempat di antara 7 murid inti puncak Tianlang. "Kau di sini?" Fu Yun menatap Du Fei sejenak, lalu tiba-tiba melompat dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama menunggumu." "Oh, aku ingin tahu apakah kakak keempat punya saran untukmu?" Mendengar ini, Du Fei mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum dan berbicara. "Tidak banyak, tapi kakak kedua memintaku untuk menunggumu di sini. Kalau kau ikut, aku akan membawamu ke tempat latihan terbaik. Jadi kalau kau gagal dalam sebulan, kau tidak perlu mencari-cari alasan." Fu Yun tersenyum dan melambaikan tangannya, "Ikut aku." Mendengar ini, Du Fei tidak mengatakan apa-apa,
tetapi mengikuti Fu Yun dan berjalan menuju kolam energi yang besar. Di bawah bimbingan Fu Yun, keduanya dengan mudah mendarat di sebuah platform. Kemudian, dengan lambaian tangan Fu Yun, platform itu dengan cepat bergerak menuju pusat kolam Qi. Akhirnya, platform itu berhenti di tempat di mana Qi Yanzong sekental substansi. Fu Yun melirik sekeliling sejenak sebelum mengangguk dan berkata, ini tawaran menarik untukmu. Ini adalah pusat kolam Qi puncak serigala surgawi milikku. 1 hari berkultivasi di sini setara dengan 10 hari berlatih di dunia luar. Biasanya, seseorang perlu membayar 100 segel darah untuk berkultivasi di sini sehari, tapi sekarang ini benar-benar tawaran menarik untukmu. Mendengar ini, Du Fei mengamati sekeliling sejenak sebelum mengangguk perlahan. Ia bisa merasakan kekayaan Qi Yanzong di sekitarnya. Tingkat energi ini sungguh tak tertandingi oleh formasi yang ia bangun menggunakan Pil Yanzong. Bahkan saluran Qi yang ia temui di reruntuhan kuno medan perang Jiushu hari itu pun tidak memiliki Qi Yanzong yang begitu kaya. Terima kasih, kakak keempat. Setelah Du Fei meliriknya sejenak, dia membungkuk pada Fu Yun. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Berlatihlah dengan baik saja. Sejujurnya, aku juga tak sabar melihat seberapa besar kemampuanmu dalam sebulan. Tapi, bagaimanapun juga, kau tak akan sebanding dengan kakak kedua. Fu Yun tersenyum pada Du Fei, lalu ia menginjak tanah dan menghilang seketika. Entahlah, sebulan lagi, aku akan membuatmu benar-benar sedih. Du Fei tersenyum, lalu dengan sebuah pikiran, ia melihat gelombang mental samar memancar dari tubuhnya, langsung menyelimuti platform. Gelombang mental ini tidak memiliki efek perlindungan, tetapi Du Fei akan dapat merasakannya jika seseorang mendekat. Setelah melakukan semua ini, Du Fei perlahan mengembuskan napas lalu duduk bersila. Sambil menyipitkan mata, ia menatap aura Yanzong yang kaya di depannya. Setelah ragu sejenak, Du Fei perlahan-lahan menyebarkan Qi sejati yang menyelimuti tubuhnya. Tertawa, saat Du Fei melakukan gerakan ini, semua perlindungan di tubuhnya langsung lenyap, dan kemudian, dari Yanzong Qi yang setebal air pasang, dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat dahsyat dan luas. Sepertinya meskipun tempat ini tidak sebagus formasi di puncak Longshu hari itu, kepadatan aura Yanzong juga sangat tinggi. Tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi. Du Fei menatap pemandangan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendapatkan kitab suci abadi Phoenix Surgawi, meskipun saya telah memperoleh beberapa wawasan, saya belum pernah mempraktikkan dan memperkuatnya dengan benar. Ini kesempatan yang bagus. Ada juga kuali surgawi misterius Serigala Bulan. Ini juga saat yang tepat untuk mempraktikkannya. Sungguh tempat yang luar biasa. Saat kata-kata itu terucap, Du Fei segera memasuki alam kultivasi yang misterius, dan di alam ini, waktu terus berlalu, hari demi hari. Sebulan berlalu perlahan. Selama waktu ini, berita tentang pertempuran Du Fei dan Di Feng menyebar seperti api di seluruh sekte Lingtian. Pada akhirnya, hampir semua orang di sekte Lingtian tahu bahwa murid inti puncak Tianlang yang baru dipromosikan, yang telah menduduki peringkat teratas perang Jiushu, akan bertarung melawan murid inti kedua puncak Tianlang sebulan setelah bergabung dengan sekte. Lebih lanjut, menurut kesepakatan antara keduanya, hasil pertempuran ini akan berdampak besar pada puncak Tianlang dan, pada akhirnya, situasi sekte Lingtian secara keseluruhan. Akibatnya, dari puncak Tianlang hingga 6 puncak lainnya, banyak yang secara terang-terangan atau diam-diam mengawasi bentrokan yang akan datang. Di alun-alun di depan istana puncak Sirius. Saat ini, setelah sebulan, alun-alun di depan kuil telah lama dipugar seperti aslinya. Namun, selama bulan ini, beberapa murid puncak Tianlang yang penasaran berinisiatif membangun arena besar di alun-alun depan kuil. Sejumlah tribun juga dibangun di sekitar arena. Jelas, para murid puncak Tianlang menantikan keseruan yang akan datang. Bagaimanapun, 7 murid inti generasi ini telah lama menguasai puncak Tianlang. Selama bertahun-tahun, tidak peduli murid inti mana yang paling dinantikan, mereka selalu gagal menantang murid inti. Ini adalah tekanan tak terlihat bagi sebagian besar murid puncak Tianlang. Saat ini, banyak murid puncak Tianlang berharap Du Fei dapat memecahkan kebuntuan ini. Tentu saja, ada juga banyak murid puncak Tianlang yang tidak menyukai Du Fei. Lagi pula, Du Fei baru sebulan menjadi anggota puncak Tianlang. Meskipun Du Fei telah melakukan banyak hal menakjubkan sebelumnya, gagasan mengalahkan saudara inti kedua puncak Tianlang setelah hanya sebulan berlatih keras terasa terlalu mengada-ada, bagaimanapun kau melihatnya. Meski begitu, alun-alun di depan kuil puncak Tianlang masih ramai. Kali ini, hampir semua murid puncak Tianlang telah berkumpul. Bahkan mereka yang sedang menjalankan misi sekte pun bergegas kembali secepat mungkin. Oleh karena itu, tribun di sekitar alun-alun dipenuhi murid-murid puncak Tianlang, membuat alun-alun tampak penuh sesak. Kecuali para pengikut puncak Tianlang, para pengikut ke-6 puncak lainnya pada dasarnya juga telah datang ke alun-alun di depan kuil. Dan karena mereka telah dipersiapkan sebelumnya,
para pengikut dari 6 puncak lainnya juga memiliki penghalang yang jelas di tempat mereka berdiri. Sangat jarang bagi begitu banyak murid Sekte Lingtian untuk berkumpul bersama. Dalam arti tertentu, pertempuran hari ini sudah merupakan peristiwa besar bagi Sekte Lingtian. Di alun-alun di depan kuil, menghadap kuil Sirius, terdapat sebuah tribun besar. Tribun ini benar-benar berbeda dari tribun lainnya. Karena, saat ini, setiap orang yang bisa duduk di tribun ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ketika banyak murid Sekte Lingtian memandang orang-orang ini, secercah rasa iri melintas di mata mereka. Mereka yang bisa duduk di sini tak lain adalah murid inti dari setiap puncak. Di Sekte Lingtian, bisa menjadi murid inti sudah menjadi simbol status. Puluhan orang yang mewakili kekuatan tempur puncak generasi muda puncak Tianlang duduk dengan tenang di tribun yang indah, dengan sedikit ekspresi di mata mereka. Di suatu tempat di belakang mereka, terdapat beberapa kursi cahaya yang terbuat dari energi sejati yang terkondensasi, tergantung di udara. Di atas kursi-kursi cahaya itu, kepala ketujuh puncak, termasuk Leng Ping, berkumpul kembali. Mereka semua duduk tinggi di langit, memandangi pemandangan spektakuler di bawah. Haha, kali ini, sungguh acara yang luar biasa bagi Sekte Lingtian kita. Sudah lama aku tidak melihat pemandangan seperti ini, di mana para murid dari 7 puncak berkumpul. Chu Jian, kepala puncak Longshu, yang duduk di tengah, menatap tanah di bawah dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini menunjukkan bahwa semua murid Sekte Lingtian kita sangat tertarik dengan pertempuran ini. Aku tidak tahu apa dampak hasil pertempuran ini terhadap Sekte Lingtian kita. Zhou Tai menyipitkan mata dan menatap ke bawah, lalu tersenyum tipis setelah beberapa saat. Tidak ada yang tahu ini. Chu Jian menggelengkan kepalanya dan berkata setelah beberapa saat, bukankah Du Fei sudah muncul? Dia seharusnya berada di saat kritis dalam kultivasinya, Leng Ping tiba-tiba berkata. Setahu saya, sejak menyetujui pertarungan dengan Di Feng hari itu, Du Fei hanya pergi ke aula dalam untuk melihat prasasti kuali Suantian Serigala Bulan sebentar, lalu pergi ke kolam Qi untuk berkultivasi. Dia belum keluar. Jika dia terlambat, situasi saat ini mungkin akan sedikit merepotkan. Zhou Tai menatap ke bawah dan tiba-tiba berbicara perlahan. Berita itu telah menyebar ke seluruh sekte. Bahkan para murid terdaftar dari berbagai puncak telah mendengar tentang reputasi Du Fei. Banyak orang berbondong-bondong ke puncak Tianlang beberapa hari yang lalu hanya untuk melihat pria luar biasa ini, yang, hanya dalam sebulan menjadi anggota, berani menantang Di Feng, murid peringkat kedua dari 7 murid yang telah dikonfirmasi. Chu Jian berkata perlahan, dalam situasi seperti ini, jika Du Fei tidak muncul, dia sudah dianggap kalah. Lagi pula, dalam situasi ini, apapun alasannya, bagi kebanyakan orang, dia pasti sudah mundur. Namun, mengingat kepribadian Du Fei, aku khawatir dia tidak akan menyerah, Zhou Tai tiba-tiba berbicara setelah hening sejenak. Tidak mau menyerah Leng Ping perlahan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, secercah keheranan terpancar di matanya. Jelas, ia tidak mengerti mengapa Zhou Tai masih begitu optimis terhadap Du Fei dalam situasi seperti itu. Mungkinkah ia benar-benar sekuat itu konon? Proses Du Fei mencapai puncak perang Kyushu sangatlah aneh, dan tidak ada yang tahu proses seperti apa itu. Sayang sekali para petinggi Jiutian Xuanzong telah sepenuhnya menutup-nutupi kisah pertempuran itu. Bahkan seseorang dengan status seperti dia pun tidak tahu apa yang terjadi di akhir perang Jiushu. Memikirkan hal ini, bahkan Leng Ping, yang biasanya tidak terlalu menyukai Du Fei, sekarang memiliki tatapan aneh di matanya, seolah-olah pada saat ini, dia juga ingin melihat seberapa besar pendatang baru yang sangat dinantikan ini dapat tumbuh dalam waktu sebulan. Seiring berjalannya waktu, popularitas alun-alun di depan istana mencapai puncaknya. Namun, pertempuran yang dinantikan tak kunjung terjadi, sehingga pemandangan ini pun menimbulkan sedikit kegembiraan di antara orang-orang di depan alun-alun istana. Di tribun tempat para murid inti duduk, Di Feng menatap lautan manusia di depannya dengan acuh tak acuh, lalu mengepalkan tinjunya pelan. Du Fei ini telah mengurung diri di kolam Qi selama sebulan. Mungkinkah dia masih berusaha menghindari pertempuran ini dengan dalih berlatih? Tidakkah dia tahu bahwa meskipun dia tidak muncul, dia sebenarnya akan kalah dalam pertempuran ini? Sejak saat itu, prestise yang baru dibangunnya di puncak Tianlang akan merosot. Sekalipun dia meraih kesuksesan di masa depan dan menjadi murid inti, tanpa prestise yang didukung semua orang, orang seperti itu tidak dapat dianggap sebagai murid inti sejati puncak Tianlang. Haha, kakak kedua, sepertinya pertarungan hari ini akan gagal. Fu Yun berdiri di belakang Di Feng, menyipitkan mata dan mengamati lapangan sejenak, lalu meregangkan badan dengan malas dan berkata. Jika dia benar-benar tidak berani muncul, maka akan sangat disayangkan kehilangan prestisenya sebelumnya, kata Di Feng dengan nada datar. Kakak kedua, aku tidak tahu kenapa kau tiba-tiba ingin menantang Du Fei. Lagi pula, dia baru beberapa hari bergabung dengan puncak Tianlang kita. Bahkan jika kau menang dalam pertempuran itu mungkin bukan hal yang mulia,
kan lagi pula, dia tidak berinisiatif untuk memprovokasi kita, murid inti. Mu Yuxia duduk di samping Di Feng, menoleh ke arah Di Feng, dan sedikit mengernyit. Sejujurnya, aku tidak tertarik bertarung dengannya. Namun, karena kakak senior tidak ada di puncak Tianlang, aku hampir tidak bisa dianggap sebagai pemimpin di antara banyak murid puncak Tianlang, jadi ada beberapa hal yang harus kulakukan, meskipun aku tidak mau. Di Feng melirik Mu Yuxia dan berbicara dengan ringan. Mendengar ini, ekspresi Mu Yuxia sedikit berubah, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Kemudian dia menghela napas dan berkata, kalau begitu, saat kau menyerangku nanti, mohon berbelas kasihlah. Du Fei ini juga benih yang baik. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan sangat berarti bagi puncak Tianlang kita. Aku tahu batas kemampuanku. Aku bisa begitu dekat dengan batu Suanyin saat latihan pertamaku. Bahkan aku harus mengaguminya atas pencapaian ini. Tapi bagaimanapun juga, karena duel sudah diputuskan, duel itu tidak bisa dibatalkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melukainya, kata Di Feng dengan tenang. Mendengar ini, Mu Yuxia hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sebenarnya ia menantikan pertempuran yang akan datang. Latar belakang macam apa yang dimiliki adik junior ini mengapa Master Puncak bahkan turun tangan di balik layar, ingin mencegahnya menjadi murid inti. Mungkinkah Master Puncak percaya bahwa jika ia tidak bisa ditahan sekarang, ia akhirnya akan menjadi orang nomor satu di puncak Tianlang. Kalau begitu, pertarungan hari ini sungguh patut dinantikan. Patut dinantikan apakah Du Fei, yang menciptakan semacam legenda di puncak Sirius, akan terus membangun warisannya, atau malah akan tumbang. Waktu berlalu dengan lambat saat semua pengikut puncak Tianlang menunggu, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun di depan kuil. Jelas, ketidakhadiran Du Fei telah menyebabkan banyak murid di alun-alun depan kuil mengeluh. Sudah larut malam, mengapa adik Du Fei belum keluar? Di tribun, Liu Yu melambaikan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ia sangat menantikan apa yang akan dilakukan Du Fei selanjutnya. Konon, Du Fei sedang berkultivasi di kolam Qi, dan dia telah memilih tempat terbaik. Dia mungkin enggan keluar saat ini. Luo Hong tersenyum dan berkata, tunggu saja. Sekalipun Du Fei tidak muncul, masalah ini akan terus berkembang. Kita berdua di sini untuk menonton pertunjukan, jadi mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya. Mendengar ini, Liu Yu mengangguk, tetapi ada lebih banyak tanda antisipasi di matanya. Kenapa Tuan Muda belum datang di sudut tribun? Sekelompok sosok anggun bergaun putih duduk bersama. Sosok yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Xiao Ai. Saat itu, ia menghentakkan kakinya pelan dan berkata dengan raut wajah khawatir. Sekelompok murid perempuan dari puncak Tianqi, masing-masing murid inti puncak Tianqi, berkumpul bersama, langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak mata tertuju pada Xiao Ai, tatapan mereka dipenuhi kekaguman yang tak terselubung. Namun, bagi Xiao Ai saat ini, orang-orang ini seolah tak ada. Adik bodoh, kenapa kau terburu-buru kalau tuan mudamu tidak muncul? Mungkin itu malah hal yang baik. Lagi pula, kemampuan Di Feng memang luar biasa. Bahkan aku paling-paling hanya bisa menyamainya. Yelin menggenggam tangan Xiao Ai dan menghiburnya dengan lembut, setidaknya ketidakhadiran tuan mudamu berarti dia tidak bodoh. Tidak, tuan muda pasti akan datang. Xiao Ai menggelengkan kepalanya, ekspresinya berubah tegas. Karena tuan muda mengerti bahwa jika dia tidak datang, maka mulai sekarang, sebagian besar harapan untuk apa yang akan kita berdua lakukan akan sirna. Jadi, apapun hasilnya hari ini, dia pasti akan datang. Apakah kamu begitu percaya padanya? Yelin sedikit tertegun saat mendengarnya. Tentu saja, karena dia tuan mudaku. Xiao Ai mengangguk, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Yelin menggelengkan kepalanya diam-diam. Siapa sih Du Fei ini? Dia benar-benar bisa membuat orang sehebat adik perempuannya begitu berbakti padanya. Du Fei, kalau kamu nggak muncul hari ini, nggak apa-apa. Itu artinya kamu cuma pecundang yang mundur di menit terakhir. Tapi kalau kamu muncul, aku, Yelin, juga akan lihat kemampuanmu. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian, setengah hari telah berlalu. Penantian setengah hari ini membuat sebagian besar murid Sekte Ling Tian merasa sangat kesal. Lagi pula, menunggu seperti ini sepanjang pagi bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Leng Ping, Zhou Tai, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Setelah beberapa saat, Leng Ping tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya si kecil Du Fei itu masih berlatih. Sepertinya pertarungan ini hanya bisa dibatalkan. Namun, ini mungkin hasil terbaik. Batal menatap Leng Ping yang berdiri dan bersiap untuk memulai, Zhou Tai mengangguk kosong. Namun, pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu matanya tiba-tiba tertuju ke langit di belakangnya, sepertinya pertempuran ini benar-benar tidak perlu dibatalkan.
Desir, saat suara Zhou Tai terdengar, suara angin bertiup kencang tiba-tiba datang dari langit. Lalu, mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan langsung tertuju pada sosok itu. Tuan muda, aku tahu kau pasti datang. Xiao Ai menatap sosok yang familiar itu dan tersenyum lembut. Apakah ini Du Fei Yelin dan murid perempuan puncak Tianqi lainnya menatap langit? Kebanyakan dari mereka tahu tentang Du Fei dan Xiao Ai, jadi saat ini mereka penasaran seberapa kuat Du Fei. Du Fei, kau di sini, Luo Hong menyipitkan mata dan menatap langit, dengan sedikit kekaguman di matanya. Jelas, dia tidak menyangka Du Fei benar-benar berani datang. Aku tidak tahu seberapa besar dia telah berkembang setelah berlatih selama sebulan ini. Mu Yuxia menatap sosok itu dan berbicara sambil tersenyum. Selain itu, murid inti dari puncak lainnya semua mendongak dan menatap sosok yang menerobos udara, dan ada tatapan penuh arti di masing-masing mata mereka. Sekarang kita sudah di sini, mari kita lihat apa saja yang disiapkan si jenius ini untuk kita, yang saat ini tengah membuat gebrakan di Sekte Lingtian. Akhirnya kau di sini juga sepertinya kau, Du Fei, tidak mengecewakanku. Pada saat ini, Di Feng juga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu. Kemudian, ia perlahan berdiri dan berjalan menuju langit selangkah demi selangkah. Kemudian, pandangannya tertuju pada sosok itu, dan senyum penuh syukur muncul di wajahnya. Apapun yang terjadi, keberanian Du Fei patut dipuji. Setidaknya dia tidak lolos dari pertempuran. Memanggil. Di tengah tatapan penuh harap dari kerumunan, sosok di langit itu tampak bergerak lebih cepat. Dalam beberapa tarikan napas, tiba-tiba muncul di udara di depan alun-alun istana, lalu tiba-tiba berhenti di udara. Apakah ini Du Fei? Banyak murid dari 6 puncak lainnya belum pernah melihat Du Fei sebelumnya. Saat itu, mata mereka langsung tertuju padanya, penuh geli. Desir, sosok yang turun dari langit itu mendarat tepat di atas panggung. Ia kemudian memberi hormat ke arah aula serigala surgawi dan berkata dengan suara berat, "Maaf, saya terlambat karena sedang dalam masa kritis kultivasi." "Hehe, senangnya kamu bisa datang. Ngomong-ngomong, waktu pertarunganmu hari ini. Selama matahari belum terbenam, belum terlambat untukmu," kata Leng Ping dengan tenang. Mata Zhou Tai sedikit berkilat, dan tatapannya jatuh pada Du Fei. Namun, ia tampaknya tidak menyadari adanya perbedaan antara dirinya sekarang dan sebulan yang lalu. "Adik Du Fei, kukira kau akan menghindari pertarungan hari ini." Di Feng bergerak di langit dan mendarat di atas ring. Kemudian, ia menyipitkan mata dan menatap Du Fei, lalu berbicara. "Pertempuran hari ini dimulai olehku. Bagaimana mungkin aku mundur tanpa melawan?" Du Fei tersenyum tipis dan berkata lembut. "Hahaha, berani sekali. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi, kita mulai saja." Ledakan. Saat suara Di Feng jatuh, dalam sekejap, energi sejati yang sangat dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya seperti aliran air yang deras, menyebabkan banyak pengikut Sekte Lingtian yang menonton menjadi takjub. Merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari Di Feng, wajah Du Fei tersenyum lebar. Inikah kekuatan sejati murid inti kedua puncak Tianlang, seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 5, sungguh tangguh. Pada saat ini, mata orang-orang di sekitar alun-alun yang awalnya menatap Di Feng tertuju pada Du Fei setelah beberapa saat. Kemudian, ketika mereka melihat Du Fei tetap tenang dalam menghadapi tekanan Di Feng, banyak orang memujinya dalam hati. Apakah ini Du Fei? Ku dengar dia baru sebulan menjadi anggota Sekte Lingtian, tapi dia berani menantang orang terkuat di puncak Tianlang untuk berduel. Dia benar-benar pemberani. Oh, apa yang kau tahu? Orang ini adalah yang teratas dalam daftar perang Kyushu ini. Kau pasti tahu orang seperti apa yang bisa menjadi yang teratas dalam perang Kyushu, kan? Coba pikirkan, sudah sejauh mana pencapaian mereka yang memuncaki perang Kyushu. Taichu Jun Wuzong. Sekarang menurutku, kemampuan Du Fei tidak sebanding dengan murid sekte dalam biasa. Ya, bukankah dia baru saja mengalahkan murid nomor 1 di bawah murid inti puncak Tianlang sebulan yang lalu? Cek, sepertinya Du Fei ini benar-benar orang yang merepotkan. Tapi, murid inti Sekte Lingtian kita tidak sebanding dengan lawan-lawan di Jiushu. Kali ini, Du Fei akan menabrak tembok. Apa maksudmu dengan berlapis besi? Pertempurannya bahkan belum dimulai. Dari yang kulihat, mungkin kakak senior Du Fei benar-benar bisa menciptakan keajaiban lain. Jangan lupa, selama bertahun-tahun, ada cukup banyak orang abnormal yang muncul dari puncak Tianlang. Belum lagi masa lalu yang jauh, ambil saja Luo Tong sebagai contoh. Bukankah dia hanya murid terdaftar biasa pada awalnya, tapi setelah ledakan energi yang tiba-tiba, dia menjadi murid inti puncak Tianlang. Siapa yang bisa membayangkan ini? Ya, mereka tidak menilai orang berdasarkan senioritas di puncak Tianlang. Di tempat seperti ini, selalu ada beberapa orang mesum yang tiba-tiba muncul. Hal seperti ini sulit dijelaskan. Pokoknya, ayo kita terus menonton. Mari kita lihat, mari kita lihat. Mungkin pertempuran hari ini akan menentukan nasib puncak Tianlang, atau bahkan seluruh Sekte Lingtian kita.
Master Puncak, karena saudara muda Du Fei sudah di sini, bisakah duel dimulai sekarang? Aku jadi agak tidak sabar menunggu. Di Feng mengalihkan pandangannya ke tribun, lalu berkata sambil tersenyum. Leng Ping mengangguk mendengar ini, dan setelah memandang keduanya sejenak, ia perlahan berkata, meskipun kami menganjurkan para murid untuk berlatih tanding dan bertarung satu sama lain di puncak Tianlang, kalian harus ingat bahwa ini hanyalah pertarungan antar murid, bukan misi. Kalian berdua harus menyingkirkan taktik kejam kalian yang biasa. Saat berlatih tanding, kalian harus berhenti di saat yang tepat. Kalian adalah sesama murid, bukan musuh bebuyutan. Jelas? Bukan hanya Du Fei yang harus berjalan melewati darah dan darah kental. Ketika Di Fengping menjalankan misi sekte, metodenya pasti juga sangat berdarah. Kalau tidak, Leng Ping tidak akan menjelaskannya secara spesifik. Ya, mendengar nada dingin dan hikmat ini, Du Fei dan Di Feng tidak berani mengabaikan dan langsung membungkuk. Melihat kejadian ini, Leng Ping mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku nyatakan pertarungan antara kalian berdua telah resmi dimulai. Du Fei, jika kau bisa mengalahkan Di Feng dalam pertempuran ini, maka mulai sekarang kau akan menjadi murid inti kedua puncak Tianlang. Namun, jika kau kalah, mulai sekarang, kau tidak lagi berhak mendapatkan status murid inti puncak Tianlang. Di Feng, jika kau menang, tidak akan ada hadiah untukmu. Tapi jika kau kalah, kau tidak akan lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi murid inti puncak Tianlang. Apa kau mengerti? Baik, murid mengerti. Di Feng membungkuk. Bagaimana denganmu? Di Feng melirik Du Fei dan bertanya. Meskipun aku mengerti, aku masih punya pertanyaan. Du Fei tersenyum, bagaimana kalau hasilnya seri? Sama Leng Ping sedikit mengernyit namun tidak menjawab. Adik Du Fei, jangan khawatir. Seharusnya tidak ada hasil seri dalam pertarungan ini. Kalaupun seri, bagaimana kalau aku kalah? Di Feng menoleh dan menyeringai pada Du Fei. Bagus sekali. Du Fei mengangguk, lalu membungkuk kepada Leng Ping, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian dia perlahan berbalik, menghadap Di Feng, dan mengepalkan tinjunya sedikit, berkata, karena semuanya sudah dijelaskan dengan jelas, maka, kakak senior Di Feng, tolong ajari aku. Begitu Du Fei selesai berbicara, bisikan-bisikan yang tadinya terdengar di alun-alun depan istana langsung menghilang, dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan kembali tertuju pada ring. Suasana hening membuat orang-orang merasa sedikit sesak napas. Jika kau ingin mengalahkanku dan menjadi murid resmi, jalan ini tidak mudah. Di Feng menatap Du Fei dan berbicara perlahan. Saudaraku, kau lupa kaulah yang memprovokasiku. Sejak awal, aku memang tak tertarik bertarung denganmu. Namun, karena kau sudah datang ke sini, aku hanya bisa menerima posisi muridmu dengan berat hati. Du Fei tersenyum tipis, dan senyum dingin tersungging di wajahnya. Hal semacam ini tidak ditentukan oleh kata-katamu. Semuanya harus berdasarkan kekuatanmu. Di Feng berbicara dengan tenang, raut wajahnya berubah dingin begitu selesai berbicara. Ia kemudian melangkah maju dengan gagah, dan gelombang energi sejati terpancar dari tubuhnya tanpa ragu. Ia sudah bertekad untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam sekejap, mengalahkan Du Fei secepat kilat. Ini akan membuatnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan murid inti, dan mendiskualifikasinya dari persaingan memperebutkan status murid inti lagi. Panggilan. Merasakan tekanan dahsyat yang terpancar dari Di Feng, mata Du Fei berkilat serius. Di Feng adalah murid inti kedua puncak Tianlang. Kekuatannya bisa dibilang yang terkuat di antara rekan-rekannya yang pernah ia temui. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, ia tak bisa meremehkannya sedikit pun. Namun saat ini, Di Feng seolah tak melihat ekspresi Du Fei. Ia sama sekali tak berniat untuk menghangatkan diri. Ia malah mengepalkan telapak tangannya di udara. Dalam sekejap, energi sejati yang melonjak mengembun di telapak tangannya, lalu berubah menjadi tombak emas sepanjang sekitar 3 meter, dan gelombang yang sangat tajam pun menyebar dari tombak itu. Desir, tombak panjang itu mengembun, dan Di Feng melangkah maju dengan langkah besar. Kemudian, bayangan sisa langsung muncul di tempat semula, dan sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah Du Fei dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ledakan, hampir dalam sekejap mata, Di Feng muncul di hadapan Du Fei, lalu melambaikan tangannya dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, tombak emas dengan aura yang mengejutkan dan tajam itu diayunkan ke arah dada dan perut Du Fei secepat kilat. Senjatanya belum jatuh, tetapi aura yang sangat tajam telah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Dentang. Namun, menghadapi serangan dahsyat Di Feng, mata Du Fei terfokus, dan ia langsung melihat bulu-bulu kristal berwarna-warni muncul di tangannya, bagaikan baju besi yang indah. Kemudian, tangan kanan Du Fei tiba-tiba menghantam ke depan, mengenai ujung tombak. Percikan api beterbangan, dan suara logam beradu bergema. Hembusan angin kencang menyapu lapangan hampir seketika. Di Feng dan Du Fei terkejut bersamaan, lalu mereka cepat-cepat mundur beberapa langkah. Jelas,
Tidak ada yang diuntungkan dalam konfrontasi pertama. Ledakan. Di Feng menginjak tanah lagi, dan tubuhnya langsung melompat menjauh. Kemudian, ia mengayunkan tombak di tangannya, dan tiba-tiba serangkaian sinar tombak melesat keluar dan jatuh dengan keras di telapak tangan Du Fei. Mendengus. Melihat serangan Di Feng, Du Fei mencibir, lalu menjentikkan jarinya dengan kedua tangan, dan tiba-tiba serangkaian sinar jari yang tajam melesat keluar dan bertabrakan dengan sinar senjata Di Feng. Bang 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 bang. Di antara kedua sosok itu, ledakan terus terdengar. Jelas, saat ini, tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Jika salah satu dari mereka melancarkan serangan, hasilnya mungkin tidak akan baik. Ledakan. Tepat saat pertarungan antara kedua belah pihak berakhir, Du Fei menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Kemudian, ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju keras ke arah Di Feng. Melihat pukulan kuat Du Fei, kilatan dingin terpancar di mata Di Feng, lalu dia melihat cahaya keemasan menyilaukan menyebar liar dari ujung tinjunya, lalu gelombang demi gelombang menyebar, dia juga meninju keras ke arah Du Fei. Ledakan. Dua tinju yang kuat itu saling beradu dalam sekejap, dan tiba-tiba terjadi serangkaian ledakan di udara, dan gelombang fluktuasi yang mengerikan seperti angin kencang juga menyebar dengan liar, membuat orang mengerti bahwa dalam pertempuran semacam ini, kedua orang ini tidak punya niat untuk berhenti. Bang 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 bang. Puluhan pukulan saling bertukar di antara mereka, dan kedua belah pihak nyaris mundur seketika di udara, kaki mereka menggores udara saat mereka berhenti dengan cara yang agak canggung. Menarik. Du Fei menatap telapak tangannya. Ada beberapa retakan pada bulu kristal berwarna-warni yang sangat padat itu. Dari sudut pandang ini, kekuatan fisik Di Feng tampak luar biasa. Sangat menarik. Karena kita akan melanjutkan pertarungan, sepertinya kita harus menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Baju zirah Phoenix Surgawi. Segel di tangan Du Fei bergerak cepat, dan sesaat kemudian, bulu kristal 7 warna langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat kristal 7 warna mengalir, bulu-bulu yang menyelimuti tubuhnya membentuk baju zirah, tampak luar biasa indah. Namun, di balik kemegahan ini tersimpan bahaya yang luar biasa. Sekilas pandang menunjukkan bahwa langkah Du Fei bukanlah hal yang mudah. Yang paling menarik perhatian adalah saat ini, kaki Du Fei ditutupi dengan cakar kristal Phoenix yang ganas, yang mengandung kekuatan mematikan yang sangat mengerikan, seolah-olah bahkan ruang akan terkoyak oleh kekuatan mematikan tersebut. Melihat perubahan mendadak Du Fei dan armor indah yang menyelimutinya, banyak orang di lapangan tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Du Fei benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Apakah lebih kuat dari sebelumnya? Mu Yuxia menatap pemandangan itu dan menghela napas lega. Dibandingkan terakhir kali, Du Fei jelas lebih mahir dalam berlatih armor Tianfeng. Guru sangat tampan. Xiao Ai menatap sosok Du Fei, matanya berbinar-binar. Ini pertama kalinya ia melihat Du Fei menggunakan jurus ini. Namun, harus diakui, Du Fei tampak begitu agung dan mengesankan dalam balutan baju zirah warna-warni ini. Gadis kecil ini, Ye Lin melirik Xiao Ai tanpa daya. Sebagai murid inti Puncak Tianqi, dia sekarang bertingkah seperti ini, sungguh membuat Puncak Tianqi kehilangan muka. Itu seni bela diri binaraga yang cukup bagus. Dia benar-benar bisa mengubah energi sejatinya menjadi baju zirah. Si kecil ini pasti menguasainya hingga tingkat yang sangat tinggi. Hanya berdasarkan ini, tidak banyak orang di Puncak Tianlang yang bisa menandinginya. Leng Ping menatap Du Fei dan memujinya. Jika bukan karena apa yang akan dilakukan Du Fei setelah menjadi murid inti bukanlah demi kepentingan terbaik Puncak Tianlang, Leng Ping mungkin tidak akan mendesak Du Fei sekeras itu. Namun, Di Feng bukanlah orang biasa. Sekadar melatih tubuh yang kuat belum tentu bermanfaat baginya. Sebagai orang tua, mengapa kita harus mengatakan hal-hal ini sekarang kita hanya bisa terus menonton? Zhou Tai terkekeh, tatapannya tertuju pada lapangan, dan tatapan aneh melintas di matanya. Kamu cukup mampu. Di atas ring, Di Feng sedang menatap udara dengan tombak emas di tangannya. Saat ini, aura yang terpancar dari Du Fei sangat dahsyat. Bahkan ia merasa cahaya warna-warni itu sedikit menyilaukan. Saat berikutnya, Di Feng menarik napas perlahan, dan tiba-tiba, dia melihat gelombang yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya. Pada saat gelombang mengerikan ini menyebar, energi sejati keemasan di sekitar Di Feng langsung berubah menjadi abu-abu dingin, dan retakan tiba-tiba muncul di panggung tempatnya berdiri. Energi yin yang misterius. Banyak murid Puncak Tianlang menyaksikan pemandangan ini dengan mata sedikit terfokus. Sepertinya Di Feng tak kuasa menahan diri dan mulai menggunakan jurus andalan Puncak Tianlang, Qi Xuanyin. Terlebih lagi, itu adalah Qi Xuanyin yang dikultivasikan oleh murid inti setelah mereka memahami Sutra Xuanyin. Retakan. Retakan seperti yang dipotong oleh pedang tajam menyebar liar dari tempat Di Feng berdiri, seolah-olah, dalam sekejap, puluhan juta serangan jatuh di kaki Di Feng pada saat yang bersamaan. Di Feng, yang telah mempraktikkan Sutra Xuanyin, memiliki niat menghabisi dalam Qi Xuanyin di tubuhnya yang senyata substansi.
Tingkat kekuatan itu sungguh tak tertandingi oleh orang-orang seperti Cao Jing dan Sun Long sebelumnya. Du Fei melayang di udara, menatap Di Feng di bawah dengan tatapan serius. Kemudian, ia memiringkan lehernya sedikit, dan tiba-tiba, terdengar suara berderak seperti kacang goreng di sekujur tubuhnya. Hampir bersamaan, kekuatan yang luar biasa melonjak dengan cepat di tubuhnya. Jue Gun, Di Feng mendongak, menatap Du Fei di udara. Tiba-tiba, teriakan dingin bergema. Kemudian, warna emas tombak emas di tangannya tiba-tiba memudar. Sesaat kemudian, aura gelap yang pekat menyelimuti tombak itu, membuatnya semakin ganas. Namun, tombak pamungkas yang digunakan Di Feng berbeda dari tombak-tombak sebelumnya. Aura pembunuh mengerikan yang digunakan Sun Long dan yang lainnya dapat dirasakan bahkan dari jarak puluhan mil. Namun, aura pembunuh di dalam tombak pamungkas Di Feng benar-benar tertahan. Jika dia tidak sengaja melepaskan sedikit aura tersebut, tidak seorang pun yang hadir akan tahu bahwa dia akan menggunakan tombak pamungkas tersebut. Terlepas dari hal lainnya, hanya dengan melihat titik ini, Di Feng sudah jauh lebih kuat dari Sun Long. Tertawa, hampir pada saat tombak pamungkas itu terbentuk, Di Feng telah mengambil langkah cepat di udara dan menembakkan tombak itu ke arah Du Fei. Saat ia bergerak, tombak itu seakan langsung mengunci seluruh momentum Du Fei, dengan kekuatan yang tak tertahankan, dengan cepat menyelimuti sosok Du Fei. Bayangan senjata abu-abu dengan cepat membesar di pupil Du Fei, dan tatapannya pun tajam saat itu. Menghadapi serangan Di Feng yang luar biasa dahsyat, ia tidak mundur, melainkan menghentakkan kakinya di udara, dan sosoknya melesat maju di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Bum bum bum. Saat sosok itu melesat keluar, ribuan sinar petir tiba-tiba meraung keluar dari tubuh Du Fei, dan kemudian, sinar petir ini langsung mengembun menjadi satu, seperti naga guntur besar, dan langsung muncul di belakang Du Fei. Sambil membawa naga guntur, Du Fei tiba-tiba menunjuk ke udara, dan tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup. Pada saat naga guntur dan angin dingin melolong, kekuatan yang sangat mengerikan langsung menyebar di udara, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan senjata mematikan yang datang ke arahnya. Ledakan, suara yang dahsyat menyebar di angkasa, dan bersamaan dengan itu, terdengar pula gelombang-gelombang kekuatan yang menyebar bagaikan angin yang bersiul. Ledakan, sosok Di Feng bergesekan dengan ruang, dengan cepat mundur dari titik ledakan kekuatan. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke cakrawala, secercah kejutan terpancar di matanya. Tombak pamungkas yang baru saja dilepaskannya bahkan bisa mengalahkan seorang master bela diri tingkat menengah tingkat 5 dalam satu tebasan. Namun, Du Fei tidak hanya berhasil menahan serangan itu sepenuhnya, tetapi juga melakukannya dengan mudah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Du Fei ini, yang telah mencapai puncak perang Kyushu, sungguh sangat cakap. Memanggil, namun, tepat ketika Di Feng terkejut, suara angin kencang tiba-tiba terdengar di udara, dan kemudian ia melihat kemana kekuatan itu menyebar. Cahaya dan bayangan 7 warna menyambar seperti guntur, dan tiba-tiba muncul di hadapan Di Feng. Kemudian, sosok Du Fei melayang di udara, dan ia menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, cakar Phoenix langit 7 warna yang ganas, membawa kekuatan yang sangat mengerikan, menyerbu ke arah Di Feng. Kali ini, Du Fei tidak menggunakan kekuatan angin dan guntur, melainkan hanya mengandalkan cakar Phoenix 7 warnanya, serangan yang dilepaskannya sungguh mengerikan. Sesekali, ia juga menggunakan tangan dan kakinya untuk menyerang, menciptakan serangan beruntun yang sungguh mengerikan. Pada saat ini, kekuatan tempur yang dibentuk Du Fei yang mengenakan armor Tian Feng pasti dapat dengan mudah mengalahkan master seni bela diri menengah kelas 5. Orang ini sangat kuat. Wajah Sun Long dan Cao Jing memucat saat menyaksikan adegan ini. Jelas sekali Du Fei telah membuat kemajuan pesat selama sebulan kultivasinya. Jika mereka melawan Du Fei sekarang, mereka mungkin tidak akan bertahan lebih dari 1/4 jam. Aku tahu tuan muda adalah yang paling kuat. Xiao Ai menatap pemandangan ini, dan secercah kegembiraan terpancar di matanya. Jelas, ia tak menyangka tuan mudanya bisa sekuat itu. Namun setelah kegembiraan itu berlalu, secercah kesedihan muncul di kedalaman mata Xiao Ai. Tak seorang pun yang hadir lebih tahu daripada dirinya bahwa 3 tahun lalu, Du Fei hanyalah seorang pejuang yang tak berguna, bahkan bukan seorang seniman bela diri. Namun, hanya dalam 3 tahun yang singkat, ia telah mencapai titik ini. Bagaimana mungkin orang luar memahami kesulitan yang telah ia alami? Orang yang menakutkan, Di Feng, yang saat itu sedang melawan Du Fei, paling menyadari betapa mengerikan serangannya. Setelah beberapa serangan pertama berhasil diblok, ia mengerti bahwa jika hanya membandingkan kekuatan fisik, mungkin ia pun tak akan sebanding dengan Du Fei. Perisai serigala bulan. Namun, terlepas dari serangan kuat Du Fei, Di Feng bukanlah sosok biasa. Setelah terkejut, ia bertepuk tangan, dan sebuah perisai besar tiba-tiba muncul di antara keduanya. Serangan kuat Du Fei hanya membuat perisai serigala bulan sedikit bergetar, tetapi ia tidak bisa langsung menghancurkannya dengan satu pukulan. Melihat serangannya tidak lagi efektif,
Ekspresi Du Fei sedikit berubah. Dia jelas tidak menyangka Di Feng memiliki metode seperti itu. Desir, mengandalkan perisai serigala bulan untuk menghindari serangan gila Du Fei, Di Feng menginjak tanah dan langsung mundur. Jelas, ia sedikit takut dengan gaya bertarung gila Du Fei. Dia bahkan menggunakan perisai serigala bulan. Du Fei benar-benar telah mendorong kakak senior kedua sampai sejauh ini. Tapi, perisai serigala bulan ini tidak mudah dipatahkan. Banyak murid puncak Tianlang melihat pemandangan ini dan mengangguk diam-diam. Banyak dari mereka yang akrab dengan seni bela diri puncak Tianlang, jadi mereka tentu mengerti betapa kuatnya pertahanan perisai serigala bulan yang dibentuk oleh energi yin misterius itu. Adik Du Fei, ayo kita akhiri permainan ini jika hanya ini yang kau miliki, mungkin kau benar-benar harus menjadi muridku. Pada saat ini, lengkungan berbahaya muncul di wajah Di Feng. Dalam bahaya ini, ada lebih banyak jejak kehati-hatian. Meskipun murid junior di hadapannya ini hanya berada di alam sekte bela diri tingkat 5 tingkat rendah, Di Feng menganggapnya sebagai seseorang yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Baru pada saat itulah Di Feng akhirnya mengerti mengapa Master Puncak memintanya untuk bertindak. Jika murid junior ini terus berkembang, ia akan benar-benar menjadi murid inti. Meskipun ini merupakan hal yang baik untuk Puncak Tianlang, karena Master Puncak telah memberi perintah, apalagi yang bisa dilakukan seorang murid selain patuh. Begitu memikirkan hal ini, kesungguhan di mata Di Feng semakin kuat, lalu ia melihat tangan kanannya perlahan terangkat. Tiba-tiba, ia melihat jejak energi abu-abu dan gelap dengan cepat mengembun di atas kepalanya. Di saat yang sama, gelombang yang sangat mengejutkan terus memancar. Xuan Yuezhan, tatapan Di Feng dingin, dan tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menebas telapak tangannya ke bawah. Dengan gerakannya, energi gelap di atas kepalanya langsung berubah menjadi bulan sabit, lalu, dengan fluktuasi yang sangat mengerikan, ia meraung turun dalam sekejap. Serangan Di Feng sangat cepat. Dengan jentikan tangannya, tebasan bulan misterius mengunci Du Fei yang saat itu melayang di udara. Dilihat dari situasinya, bahkan jika Du Fei memiliki Sky Phoenix Armor untuk melindunginya, jika ia terkena serangan ini, nasibnya mungkin akan sial. Namun, Du Fei tidak terlalu panik saat ini. Ia malah menarik napas dalam-dalam dan membuka kedua tangannya secara bersamaan. Dalam sekejap, kilat muncul di tangan kanan Du Fei, sementara di tangan kirinya, angin dan salju memenuhi langit. Tian Feng terlahir dengan kemampuan mengendalikan kekuatan angin dan guntur, dan Du Fei, yang mempraktikkan sutra abadi Tian Feng, juga mewarisi sifat ini. Setelah sebulan bermeditasi, Pil Tianlei dan Pil Binglian dapat dikatakan telah dikuasai Du Fei dengan mudah. Saat kekuatan angin dan guntur meraung, tampaknya energi vital antara langit dan bumi telah mengalami beberapa perubahan aneh, seolah-olah pada saat ini, Du Fei adalah penguasa angin dan guntur di dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Di alun-alun di depan istana, beberapa murid bermata tajam menyipitkan mata ketika melihat pemandangan ini. Mereka bisa merasakan bahwa Du Fei mengendalikan dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Namun, kedua kekuatan ini, yang seharusnya saling bertentangan, kini menyatu sempurna di dalam tubuh Du Fei. Perpaduan ini menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan macam apa ini? Di Feng menyipitkan mata dan menatap gerakan Du Fei, tatapan serius melintas di matanya. Dalam situasi ini, Du Fei tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga menggunakan cara seperti itu, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, kamu pasti kalah hari ini. Du Fei tidak menghiraukan berbagai tatapan dari sekitar alun-alun. Ketika kekuatan guntur dan salju di tangannya mencapai puncaknya, tatapannya langsung menjadi dingin. Kemudian, ia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya yang terpisah dan menepukkannya ke depan secara bersamaan. Segel angin dan guntur Phoenix Surgawi. Tertawa. Hampir pada saat kekuatan angin dan guntur meraung, kedua kekuatan mengerikan ini berkumpul di udara, membentuk segel angin dan guntur yang bersifat ilusi, yang menerjang maju dengan ganas. Hal pertama yang disentuh segel angin dan guntur adalah perisai serigala bulan. Namun, perisai serigala bulan, yang tadinya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, hanya mampu bertahan sejenak sebelum berhadapan dengan segel angin dan guntur yang dipenuhi kekuatan angin dan guntur, dan langsung berubah menjadi titik-titik cahaya. Kemudian, di saat berikutnya, tebasan Xuan Yue milik Di Feng juga tiba dengan tenang. Di bawah tatapan banyak orang, tebasan Xuan Yue dan segel angin dan petir langsung bertabrakan dengan dahsyat. Ledakan, riak energi yang mencengangkan meletus saat itu, terasa nyata. Retakan besar langsung muncul di atas sambaran petir tempat kedua pria itu berdiri. Kayu dan batu di udara menari-nari liar sebelum berubah menjadi debu. Kemudian, hampir bersamaan, di bawah tatapan seluruh penonton, dua sosok terlempar ke belakang, kaki mereka mengetuk tanah puluhan kali sebelum akhirnya menyeimbangkan diri dengan sedikit tersandung. Dalam pertarungan brutal tanpa tipu daya ini, tak satu pun dari mereka memperoleh keuntungan sama sekali. Suasana di alun-alun di depan kuil kini agak hening,
hampir semua orang menyipitkan mata menyaksikan pertarungan sengit yang tak biasa itu. Melihat kedua pria itu berimbang, ekspresi banyak orang sedikit berubah, terutama para murid inti, yang semuanya memasang ekspresi agak aneh. Tahukah Anda, kekuatan mereka hanya sebanding dengan Di Feng, tetapi mereka tak pernah menyangka Du Fei, yang tampak seperti murid junior, mampu melawan Di Feng sedemikian rupa. Meskipun Di Feng belum menggunakan kartu truf terkuatnya, bagaimanapun juga, dia 2 tingkat lebih kuat dari Du Fei dalam hal kultivasi seni bela diri. Tapi Du Fei ini, Master Puncak Leng Ping dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan tatapan aneh di mata mereka. Di tribun, Xiao Ai dengan gugup mengepalkan tangannya dan menatap udara, seolah-olah dia bahkan tidak berani bernapas. Ye Lin, yang berdiri di sampingnya, menatap sosok tinggi dan kurus di langit, dengan sedikit kekaguman di matanya. Puncak peringkat pertempuran Kyushu. Reputasi yang pantas. Wajah Di Feng dipenuhi dengan kesungguhan. Jika sebelumnya ia meremehkan Du Fei, kini ia menganggapnya sebagai lawan yang setara. Jika ia terus meremehkannya, ia mungkin akan menderita kerugian besar. Du Fei mengerutkan kening dan mendesah pelan. Ia baru saja memanipulasi kekuatan pil petir langit dan pil teratai es dengan mudah, tetapi Di Feng luar biasa kuat. Ia berhasil menahan serangan itu, tetapi gumpalan energi Xuan Yin yang merembes ke dalam tubuhnya terasa tidak nyaman. Jika ia tidak menggunakan kekuatan samsaranya untuk emeralkannya tepat waktu, nasibnya tidak akan lebih baik. Aku masih punya 1 jurus lagi. Kalau kau bisa menahannya, aku pasti kalah dalam pertarungan ini. Wajah Di Feng serius, lalu ia melangkah maju, dan tangannya perlahan membentuk beberapa tanda yang sangat aneh. Kemudian, energi gelap dan gelap langsung menyebar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun di belakangnya. Kuali Suantian Serigala Bulan, tingkat ketiga. Melihat aksi Di Feng, ekspresi Mu Yuxia dan yang lainnya, bahkan Leng Ping, Zhou Tai, dan yang lainnya, tiba-tiba berubah. Jelas, mereka mengenali seni bela diri yang akan diperagakan Di Feng. Di Feng juga bukan orang biasa. Dia benar-benar bisa memahami tingkat ketiga seni bela diri ini, yang konon terkuat di Istana Sirius. Tingkat ketiga Kuali Suantian Serigala Bulan. Du Fei perlahan menghela napas lega. Keakrabannya dengan Moonwolf Suantian Cauldron jelas tidak kalah dengan Di Feng. Karena itu, ketika tanda di tangan Di Feng mulai berubah, ekspresinya menjadi serius. Kemudian, setelah beberapa saat, Du Fei perlahan menghela napas lega. Ia juga mengerti bahwa langkah selanjutnya akan menentukan pemenang di antara kedua belah pihak. Panggilan. Saat pikirannya bergerak sedikit, dia tiba-tiba melihat pola reinkarnasi muncul di atas kepala Du Fei, dan kemudian, gelombang kekuatan reinkarnasi menyebar. Hampir pada saat yang sama, Du Fei mengayunkan tangan kanannya, dan kekuatan pil guntur surgawi, kekuatan pil teratai es, Ki Phoenix surgawi yang berwarna-warni, Ki Suanyin abu-abu, dan kekuatan penghancur yang sangat samar namun sangat mengerikan semuanya muncul dalam sekejap. Apa yang akan dilakukan si kecil ini? Leng Ping, Zhou Tai, dan yang lainnya sedikit mengernyit melihat Du Fei seperti ini. Menghadapi gerakan Di Feng, Du Fei justru mengerahkan seluruh tenaganya tanpa ampun. Apa dia tidak tahu ada istilah campuran dan ketidakmurnian? Banyak murid puncak Tianlang menatap Du Fei dengan tatapan aneh. Jelas, mereka tak menyangka ada begitu banyak kekuatan di tubuh Du Fei. Melihat penampilannya, apakah dia siap mengerahkan segalanya? Namun, Du Fei mengabaikan semua tatapan aneh itu dan, dengan pikiran, ia segera menunjuk dengan kedua tangannya. Mengikuti gerakannya, sebuah formasi kuno dan kompleks langsung muncul di hadapan Du Fei. Saat formasi itu muncul, Du Fei melambaikan lengan bajunya, dan semua kekuatan kompleks langsung menyatu ke dalamnya, berubah menjadi energi putih susu yang meraung. Apakah ini Yuan Li? Melihat pemandangan ini, kepala 7 puncak Lingtian yang awalnya berekspresi tenang, tiba-tiba berdiri karena terkejut. Wajah tenang Leng Pingsu juga menunjukkan sedikit keheranan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berkata kekuatan si kecil ini hanya alam Wuzong tingkat rendah tingkat 5. Bahkan jika ia memiliki kekuatan alam dan Zong tingkat rendah tingkat 5, bagaimana ia bisa memahami Yuan Li ini? Para master puncak lainnya juga menunjukkan ekspresi tak percaya di wajah mereka saat ini. Jelas, Yuan Li yang telah digabungkan Du Fei dengan formasi kuno Yuan Hua tampak sedikit di luar imajinasi mereka. Kalian di puncak Tianlang benar-benar mendapat tawaran menarik. Setelah beberapa saat, Chu Jiancai menghela napas aneh, menatap Du Fei dengan tatapan kagum. Tapi, dia terlalu kuat saat ini, yang mungkin bukan hal baik untuk puncak Tianlangku. Wajah Leng Ping tampak sedikit berkedut, lalu dia tersenyum pahit. Kepala 7 puncak Lingtian tampaknya memahami arti kata-kata Leng Ping. Mereka semua tersenyum pahit, lalu tatapan mereka kembali melayang ke udara. Pada saat ini, tepat saat energi Yuan menyatu, tanda di tangan Du Fei berubah secara aneh. Gerakan ini tampak agak mirip dengan Di Feng, tetapi juga tampak agak berbeda. Leng Ping, yang baru saja mengalihkan pandangannya,
sedikit tertegun saat melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, seolah teringat sesuatu, rasa tidak percaya yang kuat tiba-tiba muncul di matanya, dan suara yang agak kering dan serak langsung terdengar. Si kecil ini, mungkinkah? Di atas arena, mata Du Fei sedikit terpejam. Meskipun ia akan menghadapi serangan Di Feng yang sangat dahsyat, ekspresinya tidak banyak berubah. Namun, dari formasi kuno Huayuan yang menggantung di depannya, gelombang energi yang sangat murni perlahan menyebar. Namun, bagi kebanyakan orang, meskipun mereka tidak tahu mengapa Du Fei bisa menggunakan formasi untuk mengumpulkan energi sebesar itu, langkah Di Feng selanjutnya tidaklah mudah, bagaimanapun dilihat. Jika tidak ada cara khusus, maka di hadapan Di Feng, hanya ada satu jalan mati. Sementara semua orang berbisik, tanda di tangan Du Fei perlahan berubah. Kemudian, banyak orang memperhatikan bahwa tanda di tangan Du Fei tampak seperti 9 titik yang mirip dengan tanda yang telah diubah Di Feng, tetapi ada juga beberapa perbedaan halus. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang sedikit mengernyit. Namun meski begitu, Yuan Li kaya yang terpancar dari formasi kuno Yuan Hua dengan cepat mengembun di belakang Du Fei, seolah-olah sesuatu akan lahir dari Yuan Li ini. Suas-huas-hua. Dibandingkan dengan pemandangan Du Fei, pemandangan di mana Di Feng berada jauh lebih sederhana. Pada saat ini, gelombang kisuanyin yang dingin dan tajam terlihat terus-menerus melonjak dari tubuhnya, lalu mengembun di belakang Di Feng. Momentumnya sangat mengerikan. Saat energi yin yang misterius mengembun, banyak orang samar-samar melihat kuali emas besar perlahan mengembun di langit di belakang mereka. Kuali yang dipadatkan Di Feng tampaknya tidak jauh lebih besar daripada yang dipadatkan Sun Long. Namun, rune padat yang menyelimuti kuali membuatnya tampak luar biasa. Di saat yang sama, gelombang energi yang mengerikan berdesir di udara. Di tribun, wajah para murid inti dipenuhi dengan ekspresi serius karena gerakan Di Feng. Terutama para murid inti puncak Tianlang, yang dapat melihat kunci gerakan ini, jadi ada tatapan serius di mata mereka. Meskipun mereka semua adalah murid inti, gerakan Di Feng bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Kakak kedua Di Feng telah berlatih lebih giat akhir-akhir ini. Banyak murid puncak Tianlang menghela napas dalam hati. Di Feng berhasil menjadi orang terbaik kedua di puncak Tianlang. Ia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa mengerikan. Moon Wolf Xuantianding konon merupakan seni bela diri terkuat di aula dalam istana Tianlang. Hanya segelintir orang di puncak Tianlang yang mampu memahami jurus ini. Kakak senior Di Feng sangat kuat, Du Fei sepertinya kurang bertenaga. Pada saat yang sama, banyak mata kembali tertuju pada Du Fei, dan ada kilatan aneh di setiap mata. Meskipun penampilan Du Fei selalu melebihi harapan semua orang, menghadapi langkah Di Feng, hanya sedikit orang yang optimis tentang Du Fei. Namun, tak satu pun dari mereka menyangkal bakat Du Fei. Lagi pula, dalam sebulan setelah bergabung dengan puncak Tianlang, ia telah menantang murid inti kedua puncak Tianlang, dan bahkan memaksanya menggunakan jurus mematikan seperti itu. Selain ketujuh murid inti tersebut, Du Fei mungkin satu-satunya di seluruh puncak Tianlang yang memiliki kemampuan ini. Akankah langkah selanjutnya menentukan pemenangnya Mu Yuxia dan yang lainnya saling berpandangan, tatapan mereka tertuju pada lapangan. Setelah mengamati Du Fei lebih dekat, secercah keheranan melintas di matanya. Orang ini, tidak mungkin. Trik apa lagi yang akan digunakan tuan muda selanjutnya sangat imajinatif. Kan Xiao Ai menatap sosok Du Fei dengan keyakinan yang tak terbantahkan di matanya. Mungkin menurut Xiao Ai, Du Fei tidak akan kalah apapun yang terjadi. Tindakan ini, mungkinkah? Duduk di kursi tempat energi sejati terkondensasi, Leng Ping berbicara perlahan dengan sedikit keanehan. Ia mengamati perubahan tanda di tangan Du Fei dengan tatapan aneh, dan ada keterkejutan di matanya yang terus berubah. Rasanya sudah lama aku tidak melihat aksi ini. Zhou Tai menatap gerakan tangan Du Fei, seolah-olah dia juga telah menemukan sesuatu. Seharusnya mustahil sejak puncak Tianlang Mu berdiri, hanya dua orang yang menguasai jurus itu hingga tingkat itu, dan kita baru melihat Luo Tong melakukannya sekali seharusnya mustahil. Qi Jianyang, Master Puncak Duanjin, tiba-tiba berbicara dengan sedikit ragu. Ketika mereka melihat gunung es berusia 1000 tahun ini benar-benar berbicara, ekspresi para Master Puncak lainnya tiba-tiba berubah. Leng Ping terdiam sesaat sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Jika Du Fei benar-benar bisa memahami inti dari jurus itu hanya setelah beberapa saat mengamatinya dari prasasti batu, maka dia benar-benar orang aneh. Dan sekarang, tak seorang pun di puncak Tianlang bisa menghentikannya. Dan satu-satunya orang yang bisa menghentikannya bahkan tidak ada di puncak Tianlang saat ini. Namun, aspek terdalam dari jurus ini tidak begitu mudah dipahami. Aku sungguh tidak percaya si kecil ini memiliki kemampuan pemahaman setinggi itu. Mampu memahami jurus ketiga sungguh luar biasa. Dan menggabungkan ketiga jurus menjadi satu, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, gumam Leng Ping. Jika kau benar-benar bisa melakukan ini, maka aku hanya bisa menerimanya. Adik Du Fei, sepertinya kau juga ingin menggunakan kuali langit misterius serigala bulan.
Kudengar kau berdiri di bawah prasasti kuali langit misterius serigala bulan hari itu, lalu pergi. Kurasa kau juga sudah sedikit memahaminya saat itu, kan? Namun, aku sudah berlatih jurus ini selama 5 tahun. Aku sudah menguasai jurus ketiga dari 3 jurus kuali langit misterius serigala bulan. Jika kau bisa mengalahkanku dengan kuali langit misterius serigala bulan, yang baru kau kuasai kurang dari sebulan, maka aku, kakak senior, akan mengaku kalah hari ini. Di atas langit, kuali di belakang Di Feng telah menjadi sepadat substansi. Serigala bulan telah lenyap dari kuali, digantikan oleh bayangan matahari yang menyala-nyala, muncul di depan dan di belakang. Sementara itu, di atas kuali, semburan api biru tua yang dingin berkobar. Api ini tidak begitu panas, tetapi justru memancarkan aura yang sangat dingin. Gerakan ketiga Moonwolf Xuantian Ding, Xuantian Liuyan. Menatap jurus ini, Du Fei menyeringai tipis dan berkata lirih, meskipun aku hanya memahaminya sesaat di depan prasasti kuali langit mendalam serigala bulan, aku tahu bahwa kuali langit mendalam serigala bulan memiliki 1 jurus dan 3 jurus. Jurus pertama, kuali mengguncang gunung dan sungai, jurus kedua, bulan jatuh ke langit beku, dan jurus ketiga, api mengalir. Xuantian saudara Di Feng, apa aku benar? Mendengar kata-kata Du Fei, pupil mata Di Feng menyusut tajam, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata dengan suara berat, sepertinya aku harus mengakui bahwa kamu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang seni bela diri. Kamu benar-benar dapat memahami 3 jurus di dalam kuali langit mendalam serigala bulan ini. Karena kau tahu, kakak senior Di Feng, bahwa Moonwolf Xuantian Ding memiliki 1 jurus dan 3 jurus, tapi aku yakin kau juga tahu bahwa jika ketiga jurus ini dilatih secara ekstrim, semuanya bisa digabungkan menjadi satu, kan? Tanya Du Fei lembut. 3 gaya bergabung menjadi satu. Mendengar ini, wajah Di Feng berubah dan dia berteriak kebingungan, bagaimana mungkin kau tahu itu? Di Feng menanggapi dengan senyum tipis. Kemudian, tangan Du Fei tiba-tiba mengembun, dan sebuah kuali besar muncul di belakangnya. Tidak seperti kuali yang dipanggil Di Feng, kuali ini tidak memiliki tanda apapun atau bahkan 1 rune pun. Namun, saat kuali itu muncul, seluruh dunia bergetar, seolah dipanggil dari zaman kuno. Dan tepat di atas kuali besar ini, terpancar aura yang sangat mengerikan, panjang dan kuno. Serigala bulan Xuantian Ding, Xuantian Liuyan. Melihat pemandangan ini, Di Feng tak lagi menunggu, tetapi tiba-tiba muncul di balik kuali besar bertanda terik matahari. Kemudian, ia mengepalkan kelima jarinya dan meninju ke depan dengan ganas. Ledakan. Saat dia melancarkan pukulan ini, Moonwolf Xuantian Ding langsung membesar beberapa kali lipat, lalu bagaikan meteorit raksasa, dengan kobaran api yang berkobar tertulis di atasnya, ia meraung ke arah Du Fei. Krak, krak, kuali itu belum mendarat di tanah, tetapi arena sudah diselimuti api biru tua. Kemudian, di bawah api ini, segala sesuatu yang membentuk arena langsung berubah menjadi bubuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Api dingin seperti itu membuat wajah beberapa murid yang relatif dekat berubah, dan kemudian mereka mundur dengan panik. Adegan ini sedikit menggerakkan banyak murid. Akibat dari satu gerakan ini saja sudah sangat mengerikan. Tekanan macam apa yang dihadapi Du Fei saat ia berada di tengah. Jurus ini layak menjadi seni bela diri terkuat di aula dalam puncak Sirius. Ledakan. Dalam sekejap, kuali raksasa yang membawa api yang berkobar tiba-tiba muncul di hadapan Du Fei. Kemudian, Du Fei, yang sama sekali tidak berubah, tiba-tiba bergerak dan muncul di belakang kuali kuno itu. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya ke kuali kuno itu. Serigala bulan Xuantian Ding. 3 gaya menyatu. Tianding membelah langit. Krak, krak. Saat Du Fei berteriak pelan, ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar liar. Kemudian, gelombang yang sangat mengerikan menyebar dengan liar dari aula kuno. Saat fluktuasi ini muncul, ekspresi Leng Ping dan yang lainnya, yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah drastis. Mereka berdiri satu persatu dan berseru kaget, tripod surgawi membelah langit. Orang ini benar-benar menyadari tripod surgawi membelah langit. Memanggil. Tepat saat para master puncak sekte Lingtian berdiri dengan terkejut, seberkas cahaya abu-abu tebal melesat keluar dari mulut kuali kuno di depan Du Fei, lalu langsung menembus langit. Setelah meninggalkan retakan di angkasa, cahaya itu menghantam kuali emas yang jatuh dari langit dengan keras. Ledakan. Pada saat tabrakan, bahkan suara sekecil apapun tak terdengar, tetapi sinar abu-abu langsung menembus kuali emas dengan kecepatan secepat kayu lapuk. Kemudian, retakan langsung menyebar di seluruh badan kuali, dan akhirnya, kuali itu meledak dalam sekejap di depan tatapan mata murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang sangat terkejut. Seni bela diri khas Di Feng ternyata begitu mudah dipatahkan. Di Feng menatap pemandangan itu dalam diam tertegun, pikirannya melayang. Namun, sebelum ia sempat berpikir, bulu kuduknya berdiri tegak, dan dalam pandangannya, ia melihat seberkas cahaya abu-abu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Inilah sinar cahaya yang sebelumnya telah mematahkan teknik bela diri andalannya.
Aku tidak bisa bersembunyi lagi. Melihat pemandangan ini, Di Feng juga mengerti bahwa ia tidak punya cara untuk bersembunyi. Ia menggertakkan giginya, dan tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya, lalu langsung mengembun menjadi cincin seni bela diri emas di tubuhnya. Di dalam cahaya keemasan ini, juga terdapat cahaya ungu redup. Cincin bela diri para maestro bela diri yang tangguh semuanya memiliki warna ikonik putih untuk cincin bela diri tingkat 6, emas untuk cincin bela diri tingkat 5, dan ungu emas untuk cincin bela diri tingkat 4. Cincin bela diri Di Feng, meskipun merupakan cincin bela diri tingkat tinggi tingkat 5, memiliki sedikit warna ungu di dalamnya, yang dengan jelas menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, apakah itu berguna? Memanggil, sinar itu tiba dalam sekejap mata, dan kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang, sinar itu mendarat tepat di cincin Wu Zong milik Di Feng. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Di Feng berubah sangat buruk saat ini. Ia menyadari bahwa dengan kekuatannya, di bawah serangan seperti itu, cincin Wu Zong sebenarnya agak goyah. Du Fei ini, apa dia benar-benar sekuat itu? Perasaan akan adanya bahaya yang amat besar langsung menyergap hati Di Feng. Krak, krak, saat ekspresi Di Feng berubah, di bawah sorotan sinar abu-abu itu, retakan terus muncul di cincin Wu Zong di tubuhnya. Pertahanan terkuat yang awalnya cukup untuk menahan serangan penuh dari ahli ranah Wu Zong tingkat tinggi tingkat 5, kini tampak selemah kertas. Ekspresi Di Feng berubah dari terkejut menjadi panik. Namun, sebagai murid inti kedua puncak Tianlang, ia memiliki pengalaman tempur yang luas dan bukan prajurit biasa. Karena itu, ia bertindak tegas, menghantamkan tangannya ke cincin Wu Zong. Ia langsung mundur dari selubung cincin, menggunakan kekuatan tandingan untuk memaksanya mundur. Desir, pada saat Di Feng mundur dengan dahsyat, seberkas cahaya abu-abu telah menghancurkan cincin Wu Zong sepenuhnya, dan kemudian, membawa aura yang luar biasa, ia terus melesat ke arah Di Feng dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dor, dor, dor. Di Feng mundur cepat dengan ekspresi serius, dan saat dia melambaikan tangannya, energi gelap yang mengerikan menyapu seketika, mencoba menangkis sinar cahaya abu-abu yang mengejarnya. Namun, perlawanannya jelas sia-sia. Kekuatan penghancur yang terkandung dalam sinar abu-abu itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, meskipun Di Feng mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tidak dapat menahan sinar abu-abu itu sedikitpun. Seluruh alun-alun di depan kuil berguncang hebat. Murid-murid Sekte Lingtian yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini, tercengang. Pria itu adalah kakak senior kedua dari puncak Tianlang. Reputasinya diraih melalui misi-misi yang tak terhitung jumlahnya di luar sekte. Sungguh tak terbayangkan bahwa kakak senior kedua bisa berada dalam kondisi yang begitu memalukan. Pada saat ini, banyak orang menggosok mata mereka dengan keras, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimanapun, perubahan situasi ini berada di luar ekspektasi semua orang. Semua orang awalnya berasumsi bahwa begitu Di Feng melepaskan kuali langit misterius Serigala Bulan, Du Fei, betapapun berbakat atau legendarisnya dia, pasti akan kalah. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Du Fei tak hanya akan langsung menghancurkan serangan Di Feng, tetapi juga memaksanya melarikan diri dengan panik. Segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini, dan hasilnya tampaknya sangat jelas. Di tribun, para murid inti semua menatap pemandangan itu dengan kaget. Di hadapan gerakan Du Fei, bahkan mereka merasakan gejolak mengerikan yang terkandung di dalamnya. Desir, pada saat ini, Di Feng tidak lagi memikirkan perubahan situasi di sekitarnya. Matanya terpaku pada berkas cahaya abu-abu yang mengejarnya seperti lintah. Fluktuasi yang menyeramkan membuat sudut matanya berkedut liar. Tidak ada jalan keluar. Melihat cahaya abu-abu yang melesat ke arahnya, Di Feng tiba-tiba menyadari bahwa tidak peduli seberapa jauh dia berlari, itu tidak akan ada gunanya. Aku sungguh tidak percaya. Aku, saudara senior kedua puncak Tianlang yang terhormat, benar-benar harus melarikan diri seperti ini di depan saudara junior sepertimu. Tak ada gunanya mundur berulang kali, dan Di Feng dipenuhi amarah. Ia menggertakkan gigi, menguatkan tekad, menyilangkan tangan, dan bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, tepat saat Di Feng hendak bertarung sampai mati, tiba-tiba, sesosok ramping muncul di depannya dengan aneh, dan kemudian yang terakhir melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, perisai cahaya abu-abu muncul di langit, menutupi berkas cahaya abu-abu. Tertawa, sinar cahaya abu-abu jatuh pada perisai cahaya abu-abu seperti kilat, dan kemudian semua orang melihat bahwa gelombang yang sangat mengerikan terus menyebar dari perisai cahaya. Sosok yang tiba-tiba muncul itu menatap pemandangan ini, tetapi matanya berkedut, lalu ia dengan santai menarik langit, dan benar-benar merobek kehampaan. Kemudian, ia dengan santai mengayunkan tangannya dan melemparkan perisai cahaya dan seberkas cahaya langsung ke dalam kehampaan, lalu menatap dengan acuh tak acuh ke arah retakan ruang yang perlahan pulih. Pada adegan ini, hampir semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang mengambil tindakan pada saat kritis ini tidak lain adalah kepala puncak Tianlang, Leng Ping.
Di Feng juga sedikit terkejut ketika melihat Di Feng yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun, saat ini, masih ada sedikit ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Seluruh alun-alun di depan istana kini sunyi senyap. Tatapan semua orang tertuju pada Leng Ping, pria yang melancarkan gerakan itu, dan mereka semua terkesiap. Menurut aturan Puncak Tianlang, biasanya tidak ada yang akan ikut campur dalam pertarungan. Namun kali ini, bukan hanya seseorang yang ikut campur, melainkan Master Puncak Tianlang sendiri. Mungkinkah jika gerakan itu dilakukan, Di Feng, dengan kekuatannya, akan tamat? Du Fei, kau tidak hanya memahami 3 jurus Yuelang Xuantianding, tapi juga menguasai ketiga jurus itu di udara. Leng Ping menatap Du Fei dengan tatapan rumit dan berbicara perlahan. Begitu kata-kata ini diucapkan, ledakan napas terengah-engah terdengar di alun-alun di depan aula, terutama dari para murid inti Puncak Tianlang, yang matanya dipenuhi dengan kengerian. Seni bela diri terkuat di aula dalam Puncak Tianlang adalah kuali langit misterius Serigala Bulan. Namun, para murid Puncak Tianlang umumnya tahu bahwa kuali langit misterius Serigala Bulan memiliki 1 jurus dan 3 wujud. Umumnya, mereka yang menguasai wujud pertama sudah dianggap sangat kuat. Mereka yang menguasai wujud kedua kemungkinan besar akan menjadi murid inti. Sedangkan mereka yang menguasai wujud ketiga, hanya ada segelintir orang di Puncak Tianlang. Namun, dalam hal menguasai ketiga jurus tersebut, hanya 2 orang di Puncak Tianlang yang berhasil mencapainya sejak didirikan. Dan sekarang, Du Fei ini, setelah hanya sebulan lebih di Puncak Tianlang, sudah menguasai ketiga jurus tersebut. Orang ini, apa dia masih manusia? Mu Yuxia, Fu Yun, Liu Yu, dan Luo Hong saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi emosi yang rumit. Awalnya mereka berpikir bahwa seiring waktu, Du Fei mungkin bisa mengguncang Puncak Tianlang yang stagnan. Tapi mereka tidak menyangka Du Fei bisa mencapainya secepat itu. Apakah orang ini masih manusia? Semua mata kembali tertuju pada Du Fei. Kuali kuno di hadapannya perlahan menghilang, dan pada saat itu, secercah kelelahan melintas di mata Du Fei. Jurus membelah langit dari kuali Serigala Bulan Xuantian memang jurus mematikan yang sangat mengerikan. Namun, mengingat kekuatannya dan integrasi semua kekuatan di dalam dirinya, besarnya energi yang terkuras untuk melakukannya sungguh tak terduga. Sepertinya ia akan menghindari jurus ini kecuali benar-benar diperlukan, karena konsumsi energinya sungguh tak tertahankan. Pada saat ini, jika Di Feng masih memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan jika Du Fei ingin bertarung, dia akan merasa tidak berdaya. Kepala istana, apa yang kulakukan tadi memang jurus gabungan dari 3 jurus Moon Wolf Xuantianding, kuali langit membelah langit. Du Fei menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara kepada Leng Ping dengan nada defensif, hanya saja aku baru saja memahami jurus ini, dan kendaliku masih belum sempurna. Kalau tidak, situasi yang agak tak terkendali seperti yang kulihat tadi tidak akan terjadi. Jadi begitu apa kau benar-benar mengerti? Wajah Leng Ping tampak sedikit berkedut, lalu ia bergumam, seolah pemandangan di depannya sangat langka dan biasa saja. Namun, siapapun bisa melihat betapa terkejutnya Leng Ping saat ini. Melihat Leng Ping yang kini terdiam, Du Fei tidak menjelaskan lebih lanjut. Lagi pula, setelah berlatih kuali langit misterius Serigala Bulan, ia tahu betapa sulitnya menguasainya. Tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik tertentu, tetapi juga pemahaman yang sangat tinggi. Namun, hanya dalam sekejap merenung di depan prasasti batu, ia telah menguasai 1 jurus dan 3 teknik yang akan sulit dipahami oleh banyak orang selama bertahun-tahun, dan ia mencapai penguasaan penuh hanya dalam 1 bulan. Ini sungguh keterlaluan. Tentu saja, Du Fei tidak akan memberitahu orang lain bahwa dia mencapai ini dengan mengandalkan metode curang Xiaobai. 6 master puncak lainnya yang melayang di udara saling berpandangan pada saat ini, semuanya terdiam, dan kemudian, secercah ketidakberdayaan terpancar di mata mereka. Semakin baik bakat yang ditunjukkan Du Fei, semakin menunjukkan bahwa Puncak Tianlang telah meraih keuntungan yang lebih besar. Murid dengan bakat seperti itu sulit ditemukan. Bahkan aku sendiri belum menguasai 3 jurus Moon Wolf Xuantianding, jadi aku tidak berhak mengatakan apapun kepadamu. Namun, setahuku, jurus ini sangat menguras energi dan bahkan bisa menguras vitalitasmu. Karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, lebih baik tidak menggunakan jurus ini. Leng Ping juga perlahan tersadar. Setelah menatap Du Fei dalam-dalam, ia berbicara perlahan. Ya, murid patuh. Mendengar ini, Du Fei mengangguk hormat. Ia merasa kehilangan yang signifikan saat menggunakan teknik kuali langit membelah langit sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka akan kehilangan sedikit pun vitalitasnya. Jika memang begitu, maka jurus ini harus menjadi senjata pamungkasnya mulai sekarang, dan tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Pertarungan hari ini sudah diputuskan. Meskipun aku bertindak, aku tetap harus memberimu keadilan. Leng Ping terdiam sejenak sebelum berkata dengan tenang, kali ini, Du Fei menang mulai hari ini, kau akan menjadi murid inti kedua Puncak Tianlang. Selama kakak tertuamu tidak kembali,
kau akan memiliki kualifikasi untuk memimpin semua murid puncak Tianlang. Sedangkan untuk Di Feng, sesuai perjanjian, kau telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan status murid inti mulai sekarang. Apakah kau keberatan? Setelah dia selesai berbicara, tatapan Leng Ping perlahan tertuju pada Di Feng. Mendengar ini, Di Feng tersenyum pahit. Setelah hening sejenak, ia hanya bisa membungkuk kepada Leng Ping dan berkata, Guru Puncak, Guru Du Fei kakak senior sangat terampil. Saya yakin akan kekalahan saya. Tentu saja, saya harus mematuhi perjanjian ini. Pertempuran tadi sangat mengejutkan Di Feng. Dia tentu mengerti bahwa jika Leng Ping tidak mengambil tindakan sekarang, setidaknya dia akan terluka parah saat ini. Bagaimana denganmu, apa ada yang keberatan? Leng Ping melirik Mu Yuxia dan yang lainnya lagi. Mendengar ini, Mu Yuxia dan keempat orang lainnya ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala. Bahkan mereka harus mengakui bahwa Du Fei memang sedikit lebih kuat dari mereka. Bahkan jika mereka ingin berdiri dan mengungkapkan pendapat mereka, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Karena kamu tidak keberatan, mari kita selesaikan masalah ini. Du Fei, silakan duduk. Tatapan aneh melintas di mata Leng Ping, tetapi sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, Du Fei tidak sopan kali ini. Ia membungkuk, meregangkan tubuhnya, dan mendarat di posisi semula Di Feng, lalu perlahan duduk di kursi batu. Saudara Du Fei, Saudara Du Fei. Begitu Du Fei duduk, sorak-sorai menggelegar dari seluruh penjuru alun-alun di depan istana. Puluhan ribu murid puncak Tianlang menatap sosok ramping itu dengan wajah berapi-api. Rasa kagum yang mendalam muncul di mata mereka. Setelah pertempuran hari ini, Du Fei telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi para murid puncak Tianlang dan bahkan seluruh sekte Ling Tian. Ia juga menjadi orang yang menjadi murid inti dengan kecepatan tercepat dalam sejarah puncak Tianlang. Bahkan Luo Tong, kakak tertua di puncak Tianlang, sedikit lebih lambat dari Du Fei dalam hal kecepatan. Melihat prestise Du Fei, para pemimpin 7 puncak sekte Ling Tian hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Bagaimanapun, sekte Ling Tian memiliki murid seperti itu adalah hal yang baik. Haha, sepertinya mulai sekarang aku harus memanggilmu kakak senior. Du Fei. Mu Yuxia, yang berada di samping Du Fei, tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Du Fei. Ini lupakan saja. Mendengar ini, Du Fei merasa sedikit malu. Sebulan yang lalu, ia masih memanggilnya kakak ketiga, tetapi sekarang ia berubah dan menjadi kakak kedua. Perubahannya begitu besar sehingga bahkan ia sendiri tidak bisa beradaptasi. Kakak senior Du Fei. Mu Yuxia tersenyum manis pada Du Fei, lalu memalingkan wajahnya. Setelah Mu Yuxia, Fu Yun, Liu Yu, Luo Hong, dan yang lainnya menyapa Du Fei dengan senyuman. Jelas, bagi orang-orang puncak Tianlang, usia dan urutan bergabung dengan sekte bukanlah satu-satunya kriteria untuk menentukan identitas, tetapi kekuatan adalah segalanya. Pertarungan barusan telah mengukuhkan status Du Fei di hati mereka. Saat ini, kekuatan Du Fei begitu dahsyat sehingga bahkan mereka, yang juga murid inti, tak berani meremehkannya sedikit pun. Saya berharap rekan-rekan magang saya akan menjaga saya dengan baik di masa depan. Menghadapi senyuman orang-orang ini, setelah ragu-ragu sejenak, Du Fei harus bekerja sama dengan tindakan mereka dan membungkuk kepada mereka. Melihat Du Fei begitu ramah menerima aturan puncak Tianlang, para murid inti tersenyum dan mengangguk. Namun, di saat yang sama, secercah kekaguman terpancar di wajah mereka. Penampilan Du Fei telah meyakinkan mereka bahwa kakak senior kedua yang baru dipromosikan ini bukanlah sosok biasa. Baru pada saat itulah mereka sepenuhnya memahami gelar Du Fei sebagai pemimpin perang Jiushu. Du Fei, dengan latar belakangnya yang sederhana, telah naik selangkah demi selangkah dari tempat itu hingga menjadi kakak senior kedua puncak Tianlang dari sekte Ling Tian. Tingkat bahaya dan harga yang ia bayar mungkin di luar imajinasi kebanyakan orang. Kakak kedua kita punya potensi yang luar biasa. Aku khawatir dia akan mampu bersaing dengan kakak tertua di masa depan. Aku penasaran seperti apa situasi di puncak Tianlang setelah kakak tertua kembali dari misi sekte. Mu Yuxia dan yang lainnya saling berpandangan dan melihat makna di mata masing-masing. Namun, apapun yang terjadi, saat ini, Du Fei adalah kakak kedua mereka. Setelah Du Fei menyapa Mu Yuxia dan murid inti puncak Tianlang lainnya, pandangannya tertuju pada orang-orang lain di tribun. Kemudian, ketika tatapannya bertemu dengan mereka, Du Fei mengangguk sambil tersenyum. Du Fei bukan orang bodoh, jadi dia bisa melihat dengan jelas bahwa semua yang muncul di tribun adalah tokoh-tokoh terkemuka di 7 puncak Ling Tian. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan orang-orang ini. Yang mengenakan jubah putih bersulam kepala naga itu adalah salah satu murid inti puncak Longshu, Yan Cheng. Cara 6 puncak lainnya memilih murid inti berbeda dengan puncak Tianlang. Mereka semua dipilih berdasarkan urutan bergabung dengan sekte dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, di antara murid inti dari 6 puncak lainnya, kekuatan murid inti belum tentu yang terkuat.
Yan Cheng ini berada di peringkat kedua di antara 4 murid inti puncak Longshu, tetapi konon kekuatannya adalah yang terkuat di puncak Longshu. Mu Yuxia memperkenalkan dengan lembut ketika melihat tatapan Du Fei berubah. Mendengar ini, Du Fei mengangguk sedikit, menyapa Yan Cheng dari puncak Longshu, lalu mengalihkan pandangannya ke sana. Lihatlah pria berkulit perunggu itu yang mengenakan baju sirah perang. Dia adalah keponakan buyut Qi Jianyang, yang dikenal sebagai Qi Hong. Dia adalah murid senior puncak Duanjin, peringkat pertama di antara 3 murid inti. Tak hanya luar biasa kuatnya, kemampuannya menempa jimat bela diri juga sangat terkenal di kalangan generasi muda sekte Jiu Tianxuan. Yang berikutnya adalah Meng Chen dari puncak desolasi besar. Mu Yuxia mengikuti tatapan Du Fei dan fokus pada seorang pria berotot dengan tubuh bagian atas terbuka. Tubuhnya dipenuhi rune, dan otot-ototnya dipenuhi kekuatan yang luar biasa, membuatnya sangat menarik perhatian. Meng Chen ini berada di peringkat ketiga di antara 4 murid inti puncak desolasi besar. Konon, dia telah menguasai teknik desolasi besar, teknik terkuat di puncak desolasi besar, dan kekuatannya luar biasa. Selanjutnya adalah Nona Zheng Xuan dari puncak Changdan. Mu Yuxia mengalihkan pandangannya lagi, menatap seorang gadis muda berjubah hijau dan berkerudung. Zheng Xuan adalah murid kesayangan Master Puncak Wei Songzi, dan salah satu dari 2 murid inti puncak Changdan. Konon, kultivasinya dalam seni alkimia sangat mengerikan. Sedangkan yang berikutnya, dia satu-satunya murid inti puncak Wuhui, Wang Zong. Tatapan Mu Yuxia tertuju pada seorang murid berjubah abu-abu berpenampilan biasa dan berkata dengan tenang, jangan remehkan dia. Kau harus tahu bahwa puncak Wuhui bertanggung jawab atas hukuman sekte Ling Tian kita. Kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari murid inti puncak lainnya. Saudara Du Fei, jangan lihat murid inti dari 6 puncak lainnya. Mereka tampaknya tidak sebanyak puncak Tianlang kita. Namun, perlu Anda ketahui bahwa promosi mereka menjadi murid inti tidak hanya berdasarkan kekuatan, tetapi juga senioritas. Oleh karena itu, di antara 6 puncak ini, ada beberapa tokoh yang menakutkan. Meskipun mereka hanya murid langsung, kekuatan mereka sebanding dengan murid inti ini. Mu Yuxia tampaknya melihat keraguan di hati Du Fei dan terus menjelaskan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Tidak heran, puncak Tianlang dikenal sebagai puncak dengan kehilangan bakat terbanyak di antara 7 puncak lainnya, namun puncak tersebut masih memiliki 7 murid inti, sementara puncak lainnya tidak sebanyak itu. Ternyata hal ini disebabkan oleh metode mereka dalam memilih orang yang berbeda. Ngomong-ngomong, ada puncak lain yang lupa kuperkenalkan yaitu puncak Tianqi. Warna aneh tiba-tiba melintas di mata Mu Yuxia, lalu ia mengarahkan pandangan Du Fei ke sudut tempat sekelompok wanita berpakaian putih berada. 770